Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini admin akan membahas mengenai alur cerita manhwa tentang ketika semua orang bermimpi untuk menjadi pahlawan, tapi dunia menghakiminya sebagai seorang iblis. Mampukah Timos menghadapi kenyataan pahit yang dialaminya dan menyelamatkan orang-orang yang disayanginya? Nah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Setiap burung terlahir untuk terbang. Terlahir dengan sayap, Tuhan seolah berkata kepada mereka untuk terbang. Namun, Tuhan tidaklah naif. Ia kemudian menciptakan seekor burung sama seperti lainnya, namun tanpa sayap untuk terbang. Di awal cerita terdapat sepasang kekasih yang bernama Timos dan Pana, yang sedang asik bercerita sambil memandangi langit. Kemudian Pana menunjukkan sebuah awan dan berkata, "Oh." Lalu Timos berkata, "Kenapa? Awan bentuk gajah lagi?" Kemudian Timos tersenyum dan berkata, "Aku nggak ngerti deh, gimana caranya kamu bisa nemuin awan bentuk gajah tiap hari?" Lalu Timos berkata, "Lihat itu, awan yang itu. Bentuknya mirip Chrome. Bentuknya mirip gentong gitu ya, hahaha." Lalu Pana tertawa. Kemudian dia adalah Chrome yang diperbincangkan dan berkata, "Duh, enak ya jadi pasangan kayak kalian. Berduaan ngeliat awan sore hari, sambil ngehina perut temannya." Lalu Timos yang sedang tertawa berkata, "Hehehe, maaf ya Chrome, bercanda kok, bercanda." Lalu Chrome berkata, "Tapi aku serius kok. Aku iri dengan kalian yang bisa tenang. Padahal, besok kita harus menjalani ujian penentuan kasta, yang nantinya akan menentukan bagaimana kehidupan kita setelahnya." Lalu Timos berkata, "Hahaha, aku yakin besok kamu dapat hasil yang bagus kok, Chrome." Lalu Chrome berkata, "Entah kenapa, kata-katamu malah nggak membuatku makin baik." Lalu Chrome mengejek Timos dan berkata, "Andai saja aku bisa kayak kalian, yang tayang-tayang baby. Aku cinta kamu." Lalu tiba-tiba Sairak mengeluarkan kekuatannya dan mengenai Chrome. Lalu Chrome berkata, "Apaan sih? Ngajak ribut." Lalu Sairak berkata, "Diam, Mamalia kelas 3?" Lalu Chrome dengan wajah kesal berkata, "Apa tadi kau bilang?" Lalu Timos yang ingin pergi berkata, "Sairak, Chrome, aku pulang duluan ya. Aku baru ingat harus mengantar gandum ke desa sebelah. Lagi pula, aku yakin kalian harus beristirahat untuk keberangkatan besok pagi kan? Maaf ya, aku mengajak kalian main sampai sore begini." Lalu Chrome berkata, "Loh, kamu beneran udah mau pulang?" Lalu Timos berkata, "Iya Chrome, aku kan juga harus mengantarkan Pana. Jadi nggak bisa main sampai larut." Lalu Chrome berkata, "Ya, sayang ya, kamu harus bekerja. Padahal, biasanya akan ada acara makan-makan waktu malam sebelum hari penentuan kasta." Lalu Timus berkata, "Oh, iya ya. Sayang aku juga nggak bisa datang ke acara itu. Ya sudah, aku pamit dulu ya." Kemudian Serak berkata, "Tunggu Timus. Aku akan membantumu mengantarkan gandum. Malam ini juga kamu bisa menginap di tempatku. Jadi kamu bisa ikut berkumpul bersama sampai malam. Jika sesuatu terasa sulit bagimu, katakanlah. Kau tak perlu menanggung semuanya sendirian. Aku dan Chrome selalu siap membantumu." Kemudian Pana merengek dan menarik tangan Timos dan berkata, "Ayo pulang Timos." Lalu Timos berkata, "Makasih tawarannya Serak. Tapi aku tak ingin merepotkan kalian lebih dari ini. Kalian istirahat saja untuk ujian besok." Lalu Pana kembali merengek kepada Timos dan berkata, "Timos, pulang." Lalu Timos kembali berkata, "Lagi pula, akan jadi masalah kalau orang-orang melihat kalian membantuku yang tidak punya kekuatan. Aku baik-baik saja kok. Besok, aku pasti akan pergi ke kota, dan aku akan mendukung kalian pada ujian penentuan kasta." Lalu Chrome berkata, "Ya, baguslah. Aku dan Serak akan menunggumu nanti di gerbang kota ya. Pastikan untuk menemui kami di sana." Lalu Timos berkata, "Iya Chrome, sampai jumpa besok."
Kemudian saat Timus dan Pana pergi, Krom yang tampak cemas berkata, "Hah, makin dia bilang baik-baik saja, aku malah main khawatir." Lalu Serak berkata, "Timus belum mendapatkan kekuatannya." Kemudian Krom berkata, "Apa maksudmu? Memang kekuatannya akan muncul tiba-tiba? Aku tidak merasakan energi mana dari tubuhnya." Lalu Serak berkata, "Timos, saat ini ia tengah berada di ujung tebing. Di balik senyumnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memahami perasaan Timos sekarang." Kemudian, di tempat lain, di tempat Timos ingin mengantarkan gandum, warga tersebut berkata, "Akhirnya anak Timos datang juga." Lalu Timos berkata, "Iya Pak, maaf saya telat." Lalu warga tersebut berkata, "Sudah, tidak apa-apa. Gandum yang harus kau antar ada di gudang ya. Tolong antar gandumnya ke rumah pembuat roti di desa seberang." Kemudian, Timus pergi mengangkat gandum tersebut dan berkata, "Wah, berat juga ya. Tapi kalau aku antarnya satu persatu, bisa keburu malam. Ya, terpaksa harus angkut dua sekaligus. Pana, boleh minta tolong tumpuk kasak gandum lainnya ke tanganku?" Kemudian Pana mengangkat gandum tersebut dan berkata, "Enggak." Lalu dengan spontan Timus berkata, "Pana, kamu mau bawa kemana sak gandumnya?" "Jangan dibawa kemana-mana. Sini kasih ke aku." Lalu Pana berkata, "Enggak mau." Lalu Timus berkata, "Kamu mau bawa sak gandumnya sendiri? Kamu yakin?" "Aku bisa bawa dua-duanya kok." Lalu Pana mengangguk dan tersenyum. Kemudian Timus berkata, "Ya udah deh, tapi jangan memaksakan diri ya. Kalau capek, langsung kasih ke aku ya." Kemudian mereka berdua pun berjalan membawa gandum tersebut ke desa sebelah. Lalu Timus berkata, "Pana, kamu beneran gak capek?" Lalu Pana mengangguk dan Timus berkata, "Oke deh." Lalu di dalam hati Timus berkata, "Pana selalu membantuku. Sejak saat itu, aku selalu dijauhi oleh anak-anak lainnya. Dan ada yang mengatakan kalau aku iblis. Aku yang tumbuh di balik dindingnya dunia. Tiba-tiba harus kehilangan satu-satunya api yang menghangatkanku. Ibuku yang selalu menemaniku, pergi meninggalkanku. Saat itu, ia datang. Sebagai matahari yang menyelamatkanku dari kegelapan, yang memenjarakan. Lalu tiba-tiba ayah Pana masuk dan terkejut melihat yang terjadi di dalam dan berkata, "Maaf, masuk secara tiba-tiba. Tapi kami mendengar suara teriakan dari sini." Lalu Timus melanjutkan bicara di dalam hatinya, "Pana hadir sebagai satu-satunya cahaya yang mengisi hatiku. Sedikit demi sedikit, ia menghilangkan rasa dingin dan sepi yang ditanamkan kegelapan padaku. Menghapus semua rasa sakit dari kesendirian. Dan setiap kali tangis kembali tumpah, ia selalu menghangatkanku dengan senyumnya. Seolah membuat dunia tak mampu menyakitiku selama ia tersenyum. Sejak awal, aku selalu berpikir dunia ini tidak adil. Kenapa harus aku yang tidak memiliki kekuatan? Kenapa harus aku yang dibenci semua orang? Terkadang, aku iri melihat mereka yang sudah mendapatkan kekuatannya sejak kecil. Bermain dengan anugerah yang diberikan Tuhan. Mampu terbang setinggi-tingginya dengan sayap yang mereka miliki. Aku selalu penasaran, bagaimana rasanya memiliki kekuatan. Terbang setinggi-tingginya di langit tanpa batas, meninggalkanku di tanah sendirian, sebagai burung yang tidak diberikan sayap oleh Tuhan. Hanya dia, hanya senyumannya yang tidak henti-hentinya menyelamatkanku dari rasa sakit. Senyum itu yang akan kujaga dengan seluruh nyawaku. Senyum yang menjadi duniaku." Kemudian, saat mereka yang sedang asik berjalan sambil membawa gandum, tiba-tiba dari kejauhan terdapat dua orang pemuda yang memiliki niat jahat. Di awal cerita saat Timus dan Pana sedang berjalan membawa gandum, Timus dan Pana bertemu dengan dua orang pemuda. Saat Timus dan Pana ingin lewat, tiba-tiba pemuda tersebut menendang Timus sehingga membuat Timus terjatuh.
Kemudian Pana berlari menuju Timos yang sedang kesakitan. Lalu salah seorang pemuda yang bernama Hats berkata, "Duh, kalian pasangan yang romantis ya? Bersikap romantis begitu menjijikkan." Lalu Timos berkata, "Sial, kaki kananku terkilir. Siapa kalian? Ada urusan apa denganku?" Lalu Hats berkata, "Kalau ditanya siapa, jadi bingung deh menjawabnya. Ya, nggak penting sih kita siapa. Yang paling penting nih cewek cakep juga. Buat kita deh. Dulu lo make sihir apa, sampai cewek cakep gini mau sama lo?" Lalu Hats mendekati Pana dan berkata, "Gimana Neng? Ikut kita yuk. Nggak usah takut. Kalau Neng ikut ke kita, nanti kita kasih yang enak-enak." Lalu tiba-tiba Pana langsung menampar Hats. Dan Hats yang memegang pipinya berkata, "Waduh Neng, doyannya main tampar-tamparan ya? Kebetulan, kita juga suka main keras-keras loh." Lalu tiba-tiba Aguero menangkap Pana dari belakang dan berkata, "Hayo, ketangkap nih tangannya." Lalu Pana dengan spontan berteriak. Lalu Aguero berkata, "Teriak terus aja Neng, kita udah pasang dinding sihir penghalang suara di sini. Jadi nggak akan ada yang bisa dengar." Lalu Hats mendekat ke Pana dan berkata, "Keren kan? Jadi lo bisa teriak sekencang mungkin, dan cuma kita yang dengar." Lalu Hats memegang wajah Pana dan berkata, "Teriak lagi, yang kencang." Hahaha. Lalu saat Hats mulai memegang mulut Pana, tiba-tiba Timos memukul Hats dan membuatnya terlempar. Saat Aguero melihat Hats dipukul, dia langsung berlari memukul Timos, tetapi Timos dengan cepat langsung menghindar dan menyerang balik Aguero sehingga membuatnya terlempar. Lalu Timos berkata, "Pana, cepat pergi dari sini. Cepat pergi ke rumah, biar aku yang urus mereka." Lalu tiba-tiba Hats mengeluarkan kekuatannya dan menusuk Timos dari belakang. Lalu Timos yang kesakitan berkata, "Pana, pergi dari sini." Kemudian mereka berdua menghajar Timos dan Hats berkata, "Habisin cowoknya dulu, habisin. Hajar terus, tendang yang kuat. Mampus, kebanyakan gaya sih. Asal lo tahu, semua orang desa benci sama lo. Lo itu cuma sampah. Lo nggak lebih dari anak iblis." Lalu Timos berkata, "Pana, cepatlah pergi dari sini." Kemudian tiba-tiba Pana mengeluarkan seluruh kekuatannya sehingga membuat awan menjadi gelap. Lalu Hats berkata, "Langitnya tiba-tiba jadi aneh." Kemudian Pana mengarahkan kekuatannya ke Hats dan Aguero, sehingga Hats dan Aguero hampir terkena petir. Kemudian, Hats dan Aguero yang menjadi panik langsung berlari dan berkata, "Gimana ini? Lari terus. Mama, tolong. Ya Tuhan, lari. Jangan melihat ke belakang." Kemudian saat Timos mulai sadar, Timos melihat Pana menyembuhkan lukanya, dan Timos berkata, "Kenapa kamu masih di sini?" Lalu Timos di dalam hatinya berkata, "Inikah kekuatan milik Pana?" Benar juga. Selama ini aku belum pernah melihat Pana menggunakan kekuatannya. Lalu tiba-tiba Pana yang selesai menyembuhkan luka Timos, Pana langsung terjatuh dan tak sadarkan diri. Lalu Timos berkata, "Hai Pana, kamu kenapa? Tolong jangan bercanda." Tangannya dingin. Tangannya lebih dingin daripada salju. Aku gak bisa merasakan denyut nadi di tangannya. Lalu kemudian Timos langsung membawa Pana pulang ke rumahnya. Lalu Timos yang masih berlari berkata, "Tolong Paman. Tolong Pana Paman." Kemudian saat Pana telah dibawa masuk oleh ayahnya, Timos yang menunggu di ruang tamu merasa gelisah dan khawatir. Lalu ayah Pana keluar dan Timos berkata, "Gimana Paman? Pana sudah sadar? Pana baik-baik saja kan? Apa dia mencariku? Paman, tolong jangan diam saja. Katakan sesuatu. Ia mencariku kan? Tolong katakan Pana baik-baik saja Paman." Lalu ayah Pana berkata, "Pana tidak akan hidup lebih dari 5 tahun lagi." Lalu Timos yang mendengar perkataan ayah Pana langsung terkejut dan berkata, "Apa maksud Paman? Pana baik-baik saja kan?" Lalu ayah Pana berkata, "Timos, tenangkan dirimu. Pana sebenarnya melarangku untuk menceritakan hal ini. Tapi ada yang harus kamu ketahui tentang Pana. Sejak lahir, Pana memiliki penyakit yang membuat kondisi kesehatannya terganggu. Penyakit yang hanya menyerang seorang penyihir dengan rasio 1:10 juta orang. Penyakit ini membuat Pana memiliki kekuatan sihir yang sangat besar. Bahkan saat ia lahir, mana yang ia miliki sudah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penyihir senior di kerajaan. Namun, itu pula, mana sebaliknya menggerogoti tubuhnya sendiri. Sejak usia 1 tahun, sarafnya mulai terganggu. Kemudian, ia tak mampu berbicara dengan fasih. Dan semakin ia tumbuh, tubuhnya akan habis, dimangsa oleh mananya sendiri. Dengan kondisi Pana, seorang dokter bahkan berani memastikan bahwa anakku usianya tak akan bisa lebih dari 22 tahun.
Lalu Timus yang mendengar perkataan ayah panah, tiba-tiba membuat wajah Timus menjadi pucat dan tak bisa berkata apa-apa. Kemudian ayah panah berkata, "Sayangnya, dokter bajingan yang berani memastikan umur anakku, dia tidak punya kemampuan untuk menyembuhkannya. Aku mulai mendatangi dokter-dokter lainnya. Jawaban mereka tetap sama. Mereka tidak mampu. Kemudian, aku pergi kepada para penyihir kelas tertinggi, meminta mereka menyembuhkan anakku, berapapun biayanya, apapun bayarannya. Akan kuberikan demi anak semata wayangku. Sayangnya, semua orang yang kudatangi, tidak ada satupun yang mampu memenuhi permintaanku. Semua penyakit yang ada di dunia ini diciptakan untuk dapat disembuhkan, kecuali penyakit yang dimiliki oleh anak bapak. Penyakit ini tidak diciptakan untuk disembuhkan, melainkan untuk membunuh penderitanya," ucap seorang dokter padaku. Kalimat yang kemudian masih menggema di telingaku sampai hari ini. Kalaupun ada yang bisa menyembuhkan panah, tentu obat itu hanyalah air dari puncak pohon suci. Air yang tak dapat diminum oleh siapapun. Air yang hanya diciptakan Tuhan hanya untuk seorang kesatria tertinggi, Sang Raja Agung. Sudah 15 tahun lebih aku mencoba mencari obat untuk panah. Namun, tidak ada satu pengobatan pun yang berhasil. Lalu Timus yang tampak kecewa berkata dalam hatinya, "Kenapa kamu menggunakan kekuatanmu untuk menyelamatkanku yang tidak berguna, panah? Kenapa kamu mengorbankan dirimu hanya untuk aku?" Kemudian, ayah panah kembali berkata, "Semuanya kulakukan demi putriku tercinta. Semuanya. Sampai ia meminta aku berhenti memperjuangkannya." Lalu kemudian Timus berkata, "Tidak, paman. Panah tidak akan berhenti. Aku berjanji. Aku akan menyembuhkan panah dengan tanganku sendiri. Apapun bayarannya. Apapun taruhannya. Aku yang akan memberi minum panah dengan air pohon suci." Lalu ayah panah berkata, "Oh begitu ya. Sekarang, lebih baik kamu pulang. Sebentar lagi larut. Hutan akan sangat berbahaya saat malam." Lalu Timus berkata, "Tapi paman..." Lalu ayah panah berkata, "Kalau besok panah tidak ikut ke kota, kemungkinan kondisinya belum membaik. Doakan saja semoga ia tidak apa-apa." Lalu Timus berkata, "Bukan, paman. Maksudku bukan itu." Lalu ayah panah berkata, "Sudahlah, panah biar aku yang ngurus. Sekarang kamu pulang saja. Toh, aku sudah menghadapi ini sendirian sejak 17 tahun yang lalu. Tak perlu khawatir. Kalau kau memang sebegitu khawatirnya pada panah, lagi pula, berbicara tentang mengambil air suci, aku bukan tipe orang yang senang berdialog tentang omong kosong." Lalu kemudian Timus berkata, "Apa maksud paman? Paman meremehkanku? Paman, jawab aku. Walaupun sampai saat ini aku belum memiliki kekuatan, tapi aku berjanji. Aku pasti akan memberikan panah air dari pohon suci itu. Aku pasti menyembuhkannya." Lalu ayah panah berkata, "Jangan berteriak padaku. Kalau memang benar apa yang kamu bilang, coba jelaskan bagaimana kamu akan mendapatkan air itu. Merengek? Menangis? Atau bersujud sambil mengemis kepada Sang Raja Agung? Cepat katakan." Kemudian saat Timus mendengar perkataan itu, Timus hanya terdiam dan tak bisa menjawab apa-apa. Lalu ayah panah berkata, "Cepat jawab aku. Bagaimana cara mendapatkan air dari pohon suci? Bagaimana caranya mengambil air yang bahkan tidak pernah dilihat oleh siapapun? Bahkan tidak pernah dilihat oleh satupun anggota keluarga kerajaan, kecuali anak laki-laki tertua dari garis keturunan murni Sang Raja, yang kemudian menjabat sebagai Raja Agung. Bagaimana caranya mendapatkan air yang sama gaibnya seperti taman surga yang dijanjikan Tuhan? Jangankan mengambilnya, untuk percaya bahwa air tersebut ada atau tidak, sudah seperti mengimani adanya Tuhan. Bahkan bagiku yang seorang penyihir tertinggi, tingkat kedua kerjaan saja, hal tersebut rasanya terlalu sulit untuk dilogikakan. Selama bertahun-tahun, aku terus berusaha meningkatkan kemampuan sihirku, mengikuti setiap kesempatan untuk dapat naik jabatan, agar dapat mendekati posisi Sang Raja. Berharap, suatu saat aku bisa menjadi Raja Agung, dan memberikan air pohon suci pada putri tercintaku. Tapi, tetap saja, akan selalu ada orang-orang yang tidak bisa aku lewati. Makin lama, makin banyak orang yang menyalahkan kemampuan serta jabatanku. Mimpi dan cita-cita yang kukejar selalu terasa ada di depan telapak tanganku. Rasa hangat dari keberhasilan seolah menungguku. Itu yang kurasakan. Sebelum akhirnya waktu berlalu dan menyadarkanku akan rasa hangat yang tak pernah sampai pada genggaman. Aku dibekalabui oleh angan-anganku sendiri, sampai membuatku menua bersama dengan imajinasiku. Waktu aku muda, seolah membuatku dapat berenang mengarungi samudra. Aku percaya bahwa diriku dapat membawaku ke puncak tujuan yang aku impikan. Tapi,
Makin lama, makin banyak orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Manusia-manusia yang lebih muda, berbakat, dan memiliki waktu lebih banyak dari yang aku punya. Ombak di lautan yang tadinya seolah membantuku mencapai tujuan, sekarang menghantamku mundur. Bukan hanya itu, usiaku juga seolah mengerus seolah aspek dalam hidupku. Tenaga, ambisi, harapan, semuanya. Semua yang awalnya seolah dapat kugenggam, sekarang sirna. Dan hanya menyisakan jasa tua, serta mimpi yang penuh penyesalan. Andai jika dengan hanya berteriak aku bisa menggapai mimpiku waktu itu, aku pasti akan berteriak sampai tenggorokanku meledak. Asal aku bisa memberikan obat untuk menyembuhkan anakku, semuanya akan kulakukan. Sayangnya, hal itu tak mungkin lagi. Entah sekarang bagaimana caranya. Uang pensiunanku pun tak banyak. Aku harus mencari cara, setidaknya agar panas sedikit lebih baik. Lalu Timus dengan wajah tersenyum dan memiliki ambisi berkata, "Ya sudah, tenang saja paman. Sekarang, biar aku yang meneruskan mimpi paman tersebut. Biar aku yang sekarang berusaha untuk mendapatkan air suci itu. Pasti bisa. Aku janji pasti bisa." Kemudian, ayah panah berkata, "Timus, aku ini mantan penyihir tertinggi tingkat 2 yang dipercaya oleh kerajaan. Bahkan, untuk membunuh iblis-iblis kuno, yang kekuatannya sama sekali tidak dapat disaingi oleh iblis modern saat ini. Kalau aku saja tidak bisa menjadi Raja Agung, kamu pikir apa yang bisa dilakukan oleh bocah berusia 17 tahun yang tidak punya kekuatan?" Mendengar perkataan tersebut, tiba-tiba semua ambisi Timus hilang dan hanya terdiam, dan tak bisa berkata apa-apa. Kemudian, Timus berkata kepada ayah panah, "Iya paman, maaf, tadi aku lancang sampai berteriak. Maaf karena bersikap tidak sopan. Semoga panah cepat membaik. Sekali lagi, maaf merepotkan." Kemudian, Timus berjalan pulang dari rumah panah, lalu Timus melihat dan mendengar para kesatria latihan. "Angkat kaki kalian. Jangan berlari seperti anak gadis. Mana semangat kalian? Teriakkan. Teriakkan lebih keras." Lalu para kesatria berkata, "Kami, para kesatria, kan jadi kuat, seperti yang mulia. Kami tak akan jadi si iblis lemah tanpa mukjizat, musuh yang mulia." Lalu kemudian Timus kembali berjalan dan mendengar perkataan orang-orang di dalam gereja. "Duhai saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan, sadari dan syukurilah mukjizat yang diberikan kepada setiap hamba yang dicintainya. Kekuatan dari Yang Maha kepada para hamba. Kekuatan mukjizat yang diberikan Tuhan hanya kepada orang yang dicintainya. Hanya mereka, manusia hina yang bersekutu dengan iblis, yang tidak memiliki kekuatan, yang tidak dianugerahi Tuhan. Mereka yang dibenci Tuhan, yang lahir dengan kemaksiatan pada Tuhan, yang hidup dengan cinta kasih setan." Mendengar perkataan tersebut, Timus hanya berdiam diri dan melanjutkan perjalanan pulang. Kemudian, saat Timus masih sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Hats menyerang Timus dengan kekuatannya. Lalu Hats berkata, "Hahaha, kenapa boy? Mana cewek lo? Nyantai juga lo jalan malam lempeng gitu. Mestinya kalau lo mau keluar rumah, lo bawa cewek lo. Kalau sendirian begini, namanya cari mati bodoh. Buat orang sampah yang gak bisa apa-apa kayak lo cuma jadi benalu buat cewek lo. Mending mampus aja lo, nyusahin doang lo." Lalu Timus yang mendengar perkataan Hats tiba-tiba mengingat semua perkataan ayah panah. Lalu mengingat perkataan orang-orang yang ada dalam gereja. Timus yang cuma ada rasa benci dan dendam di benaknya, Timus berkata dalam hatinya, "Aku tidak minta untuk lahir seperti ini." Lalu Hats kembali berkata, "Woi, lo dengar gua nggak?" Lalu tiba-tiba Timus mengambil tanah dan melemparkan ke mata Hats, sehingga membuatnya tak dapat melihat. Lalu Timus berkata, "Memangnya kenapa kalau aku nggak punya kekuatan?" Lalu Aguero menyerang Timus, lalu dengan cepat Timus menangkis pukulan Aguero, dan Timus berkata, "Apa dengan tidak memiliki kekuatan, kalian berhak merendahkan aku, membuang aku dari kehidupan manusia? Apa kalian pikir kalian berhak menjadi Tuhan karena memiliki kelebihan? Memangnya siapa yang mau hidup seperti ini?" Lalu Timus menghajar tepat di wajah Aguero. Lalu Timus kembali berkata, "Tumbuh sebagai satu-satunya manusia yang tidak dipandang sebagai manusia? Kalian pikir dengan menjadi berbeda dan diam, itu artinya aku baik yang tidak akan melawan? Bodoh, kalau aku boleh meminta sesuatu pada Tuhan, sudah pasti aku akan memohon izin untuk membunuh kalian semua." Lalu Hats berkata, "Ampun, tolong ampuni aku." Lalu Hats tersenyum dan berkata, "Bercanda deh." Lalu Hats kembali menyerang Timus dengan kekuatannya, sehingga membuat Timus terjatuh. Lalu Hats dan Aguero menghabisi Timus sehingga tak berdaya. Lalu Timus yang dalam keadaan tak berdaya, berkata dalam hatinya, "Kenapa aku tidak memiliki kekuatan? Kenapa Tuhan membenciku? Kenapa aku berbeda? Kenapa? Hanya aku yang tidak dicintai Tuhan. Kenapa yang membiarkan setan mencintaiku? Tuhan,
Kenapa harus aku yang menjadi iblisnya? Apa salahku sampai kau membenciku? Kenapa Tuhan merenggut semua yang aku cintai? Kalau dengan membuatku menjadi iblis, dapat memberikanku kehidupan yang lebih baik, dapat membangkitkan kekuatanku, dapat menyembuhkan panah dari penyakitnya, maka jadikanlah aku iblis. Lebih baik jadikan aku iblis. Lalu tiba-tiba Timus mengingat masa lalunya dengan neneknya. Timus berkata, "Nek, buku apa itu? Buku ini benar-benar bisa kasih aku kekuatan, Nek?" Lalu nenek Timus berkata, "Iya, buku tersebut bisa memberikanmu kekuatan, Timus." Lalu kemudian Timus yang mengingat perkataan neneknya langsung berlari menuju ke rumahnya. Kemudian saat sampai di rumahnya, Timus langsung mencari buku itu dan berkata, "Bukunya, buku yang dapat mengubah segalanya menjadi lebih baik." Lalu saat Timus menemukan buku tersebut, Timus berkata, "Dengan buku ini, kebencian Tuhan tidak akan bekerja lagi kepadaku." Kemudian Timus membuka dan mempelajari buku tersebut. Lalu Timus berkata, "Tinggal satu hal lagi untuk mendapatkan kekuatan. Aku harus mengikat kontrak menggunakan darah. Dan kemudian hidupku akan berubah." Lalu Timus yang menggenggam pisau ingin mengiris sendiri tangannya dan berkata, "Aku akan dapat hidup bersama panah. Setelah ini, panah mungkin akan membenciku setelah ini." Lalu tiba-tiba Timus terhenti dan ragu untuk membuat kontrak dengan iblis. Lalu Timus berkata, "Meminta iblis untuk membangkitkan kekuatanku, panah tidak suka dengan cara ini. Tapi jika aku tidak melakukannya, aku tidak akan bisa menyembuhkan panah. Sekarang, apa yang harus kulakukan?" Kemudian saat Timus yang masih memiliki keraguan, tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang menyerupai Timus dan berkata, "Mati. Hahaha. Apa kau tidak bisa lebih menyedihkan lagi? Menjual jiwamu pada iblis demi seorang wanita. Apa yang kau pikirkan? Ingin menjadi seorang pahlawan? Kau pikir negeri ini sebuah negeri dongeng, di mana rasa sakitmu akan berakhir bahagia? Hahaha. Bodoh. Kau pikir wanita itu milikmu ya? Kau pikir dengan memperjuangkannya dengan sebegitunya akan menjadikannya milikmu? Ya, apa kau pikir dengan memberikan nyawamu untuknya, maka kalian dapat hidup bahagia berdua selamanya? Hahaha. Kalau itu yang ada di dalam kepalamu, lebih baik mati saja, bodoh. Wanita itu bahkan bukan milikmu. Setelah apapun yang kau berikan padanya, bukan berarti ia tidak bisa meninggalkanmu, kan?" Lalu Timus berkata, "Siapa kau? Pergi dari rumahku." Lalu bayangan tersebut berkata, "Kau adalah aku, dan aku adalah kau. Hati kecilmu yang selalu kau bohongi." Lalu Timus tanpa sadar menyerang bayangan tersebut dengan pisau dan berkata, "Tidak, kau bukan aku. Aku tidak akan pernah berpikir seperti yang kau ucapkan." Lalu Timus membuka matanya dan terkejut karena telah melukai tangan bayangan tersebut. Lalu bayangan tersebut berkata, "Hahaha, begitu ya? Rupanya kau lebih memberikan jiwamu pada iblis. Sedangkan di saat yang sama, kau menolak iblis dalam dirimu. Hahaha." Lalu Timus berkata, "Iblis dalam jiwaku, apa maksudmu?" Lalu bayangan tersebut berkata, "Hei bocah, dengarkan aku. Berapapun banyaknya iblis yang kau masukkan dalam dirimu, sedikit pun hal itu tak membuatmu jadi lebih kuat." Lalu Timus kembali berkata, "Diam, pergi dari sini." Lalu bayangan tersebut berkata, "Teruslah kau begitu, bersikap naif dan menolak dirimu sendiri. Teruslah hidup sebagai sampah. Biar aku menertawakanmu dari sini." Lalu Timus berkata, "Tidak, aku tidak memiliki iblis dalam jiwaku. Aku tidak pernah memiliki siapapun kecuali panah." Lalu tiba-tiba Timus melihat tangannya yang terluka dan berkata, "Sejak kapan tanganku jadi begini?" Lalu tiba-tiba muncul sesuatu yang aneh dari buku tersebut. Muncul sebuah cahaya dari buku tersebut dan mengarah ke langit. Lalu Timus yang sedang ketakutan melihat sesuatu yang muncul dari buku tersebut berkata, "Apa yang terjadi?" Kemudian di suatu tempat di kerjaan, Gene yang merasakan firasat buruk dipanggil oleh Kiaro untuk masuk ke dalam dan berkata, "Ayo masuk, acaranya udah dimulai. Gene, ikut masuk gak?" Lalu Gene berkata, "Ya." Kemudian di tempat Timus berada, tiba-tiba rumah Timus terbakar dan Timus berlari keluar. Lalu Timus melihat ke langit dan berkata, "Langitnya berlubang." Lalu tiba-tiba seluruh badan Timus terasa panas dan berkata, "Badanku terasa panas." Lalu Timus berteriak kesakitan dan mata Timus mulai berubah menjadi merah, menyerupai iblis. Kemudian di dalam kerjaan, Gene makin merasakan firasat buruk dan berkat di dalam hatinya, auranya berubah, tiba-tiba terjadi sesak. Lalu kemudian Gene melihat ke langit dan melihat sebuah lubang. Dan Gene berkata, seketika semua sudut di kota ini seperti diisi oleh energi dari lubang tersebut. Lalu tiba-tiba dari lubang tersebut keluar sekelompok iblis. Kemudian Gene yang melihat lubang tersebut berteriak dan berkata, "Kiaro, segera minta sang raja untuk menggerakkan semua pahlawan yang ada di istana." Lalu Gene tiba-tiba melompat keluar dari istana
Dan Kiaro berkata, "Gene, mau kemana kau? Gene, pestanya sudah mau dimulai. Tunggu." Lalu tiba-tiba Gene yang melihat iblis mendekat, langsung menyerangnya. Lalu Kiaro yang sedang kebingungan berkata, "Gargoyle, kenapa bisa ada di sini? Iblis Gargoyle itu harusnya sudah punah." Lalu Gene berkata, "Aku akan menuju ke kota. Setelah bertemu sang raja, pergilah ke daerah selatan kota. Ada aura sihir yang cukup besar di sana." Lalu Kiaro berkata, "Gene, apa maksudmu?" Lalu Gene berkata, "Diam. Kalau kau terus berteriak dari sana, kau tidak akan menyelamatkan siapapun." Lalu kemudian Gene pergi untuk melawan para iblis. Kemudian di tempat lain, para kesatria mencoba menahan para iblis agar warga dapat melarikan diri. Lalu seorang kesatria berkata, "Tahan dia. Lakukan apapun untuk menahan sang naga sampai semua warga berhasil masuk ke wilayah istana." Kemudian para kesatria mengeluarkan semua kekuatannya untuk menahan para iblis. Lalu warga yang berada di sana merasa ketakutan dan berkata, "Tolong, aku takut." Lalu seorang kesatria menyerang salah satu iblis berkata, "Serang dia bersamaan." "Sial, satu ini benar-benar tangguh. Tidak ada satupun serangan kita yang berpengaruh. Iblis apa ini? Aku bahkan belum pernah melihatnya sejak lahir." Lalu di tempat lain, Rasen dengan kesatria lainnya yang melawan iblis berkata, "Sial, kabut ini membuat pandanganku sangat terbatas. Semuanya, jangan sampai lengah. Iblis goblin kali ini benar-benar berbeda dari yang biasanya kita lawan." Lalu di dalam kerajaan, Kiaro berlari menuju ke ruangan raja dan berkata, "Yang mulia, gawat yang mulia, sekelompok iblis tiba-tiba muncul." Lalu raja tersebut berkata, "Ya, aku sudah mengira akan semua ini. Akhirnya, setelah puluhan generasi, apa yang pernah dialami oleh leluhurku kini terjadi padaku. Seseorang membangkitkannya kembali. Satan, setelah terkurung sangat lama, ia kembali." Lalu sang raja bertanya kepada Kiaro, "Kiaro, berapa jumlah pahlawan yang ada di istana saat ini?" Lalu Kiaro menjawab, "Sekitar 25 orang yang mulia, tapi sebagian dari mereka sudah bergerak menuju kota." Lalu sang raja berkata, "Begitu ya? Baiklah, katakan pada mereka semua untuk bertarung sampai darah berhenti mengaliri jantung mereka. Katakan pada mereka bahwa perang suci akan kembali terulang. Dan jangan ada satupun dari kalian yang mati, kecuali tenggelam dalam darah perjuangan kalian." Di awal cerita di suatu tempat Timus berada, Timus yang tadinya merasakan badannya terasa panas seperti terbakar, Timus mulai kehilangan kesadarannya. Kemudian, tiba-tiba muncul sesosok iblis di belakang Timus dan berkata, "Ergara Timus, atas nama Tuhan Satan yang mulia, pintu neraka terbuka karena seorang jiwa. Jiwa yang meminta dirinya bersama dengan sang iblis. Jiwa yang kelak menyatu dengan segala kegelapan. Sesuai dengan permintaanmu, wahai jiwa yang meminta. Mari kuantar kau pada kegelapan yang kau cari, melalui pintu kematian. Bersatulah engkau dengan iblis penghuni neraka." Kemudian, di suatu tempat di wilayah istana, para kesatria melawan pasukan iblis agar pasukan iblis dapat keluar dari wilayah istana. Lalu Sen, salah satu kesatria, berkata, "Bawa semua iblis keluar dari wilayah istana. Jaga daerah barat." Lalu Sen memperingatkan para warga dan berkata, "Kepada semua penduduk untuk segera memasuki wilayah istana. Para pahlawan akan menahan dan mengalihkan serangan dari para iblis. Sementara para penyihir akan segera memasang dinding sihir di sekitar area istana. Sekali lagi, kepada seluruh penduduk untuk segera mengungsi ke dalam wilayah istana. Segera." Lalu Chrome dan Seirak yang mulai panik. Chrome berkata, "Seirak, ayo, tunggu apa lagi? Kita harus segera masuk." Lalu Seirak berkata, "Aneh, Timus tidak terlihat dimanapun. Apa mungkin karena rumahnya berada di tengah hutan, dia tidak mendengar suara penyerangan di kota? Bahaya, dia bisa tertinggal di luar. Chrome, duluan saja." Lalu Chrome yang sedang mengikuti Seirak berkata, "Mau kemana lagi? Seisi kota sedang diserang. Para pahlawan suci saja kewalahan menandingi para iblis. Saat ini kota kita tidak lebih dari sebuah medan perang. Ayo, kita harus segera masuk ke dalam istana." Lalu Seirak berkata, "Tapi Timus bagaimana?" Kemudian Chrome dengan wajah panik berteriak, "Sudahlah, aku yakin dia pasti sudah ada dalam istana. Percaya aku, dia pasti sudah lari masuk ke dalam istana lebih dulu." Lalu Seirak yang mencoba mengeluarkan kekuatannya berkata, "Benar, yang kau katakan itu 50% benar. Tapi itu berarti masih ada 50% kemungkinan ucapanmu salah. Timus bisa saja terlelap karena kelelahan, lalu tidak mendengar penyerangan ini. Daripada menggantungkan nasib sahabatku pada sebuah kesempatan bernilai 50%, lebih baik aku pergi dan memastikan keselamatannya bernilai 100%. Sebab, jika Timus celaka akibat kelalaianku, aku tidak akan bisa maafkan diriku sendiri." Kemudian Seirak terbang menggunakan kekuatannya dan meninggalkan Chrome. Kemudian di suatu tempat di alam lain, di tempat Timus berada, Timus mulai tersadar kembali dan merasa kebingungan. Di mana aku? Tempat ini begitu hening. Bahkan suara detak jantungku tidak terdengar. Kalau semua seperti ini, rasanya jadi sangat tenang.
Kemudian muncul sesosok iblis yang sangat besar. Kemudian ia berkata, "Anak muda, siapa namamu?" Lalu Timos berkata, "Siapa di sana?" Lalu iblis tersebut berkata, "Kau yang memanggilku. Bagaimana bisa kau tidak tahu aku bocah?" Lalu Timos berkata, "Oh, aku ingat. Kau iblis yang kupanggil menggunakan ritual." Lalu iblis tersebut kembali berkata, "Ya, kau memanggilku. Apa yang membuatmu menjual jiwamu pada iblis? Sebelum aku memakan jiwamu, katakan padaku, apa yang kau inginkan? Kekuatan? Kekuasaan? Kekayaan? Katakan padaku, apa yang kau inginkan dengan kekuatan iblis?" Lalu Timos berkata, bukan itu semua." Lalu iblis tersebut kembali bertanya, "Lalu, apalagi yang manusia inginkan selain ketiga hal tadi?" Lalu Timos menjawab pertanyaan iblis tersebut, "Meski aku memanggilmu untuk mendapat kekuatan, tapi bukan itu keinginanku. Aku ingin menyelamatkan seorang wanita." Lalu kemudian, ketika iblis tersebut mendengar jawaban Timos tersebut, iblis itu langsung tertawa dan ia berkata, "Hal konyol apa yang kau maksud? Menjual jiwamu hanya untuk seorang wanita? Apa wanita itu seseorang yang paling cantik dari semua wanita yang pernah hidup?" Lalu Timos menjawab, "Entah, tapi menurutku dia sangat cantik." Lalu iblis kembali berkata, "Apakah dia wanita yang memuaskan seluruh hasratmu dan seolah membuatmu hampir mati dipuaskannya?" Kemudian Timos berkata, "Puas? Memuaskan? Dia bukan makanan." Lalu iblis tersebut dengan wajah bercanda berkata, "Itu loh, maksudku kepuasan yang itu. Kau tahu kan? Yang boing-boing dan endun-endun gitu?" Lalu Timos dengan wajah malu berkata, "Tentu saja bukan itu." Lalu kemudian iblis bertanya kepada Timos, "Kalau tidak mengerti tentang kepuasan atas seorang perempuan, untuk kamu menjual jiwamu demi untuknya?" Lalu Timos menjawab, bukan karena itu. Wanita itu mungkin bukanlah tercantik di dunia. Dia bukan makanan, atau apapun untuk membuatku mendapat kepuasan. Wanita ini adalah seseorang yang mengajarkanku bagaimana caranya berdiri. Dia adalah satu-satunya orang yang menggenggam tanganku saat aku lemah. Satu-satunya orang yang berdiri tegak melindungiku dari perihnya sikap dunia padaku. Wanita ini adalah orang yang selalu memeluk dan menenangkanku dengan senyumnya. Dia yang membuatku tumbuh. Dia yang menjadi rumah tempat aku berlindung. Wanita ini adalah duniaku. Dia adalah segalanya untukku. Saat ini aku hampir kehilangan dia. Karena tidak keberdayaanku. Aku memanggilmu. Aku tidak ingin kehilangan duniaku." Lalu iblis tersebut tertawa kembali mendengar perkataan Timos. Lalu ia berkata, "Hahaha, menjijikan. Belum pernah aku dengar cerita semenjijikan ini. Hahaha, menarik juga. Setelah 10.000 tahun dikurung di dalam kegelapan, seorang bocah yang jatuh cinta memanggilku untuk hal sekecil ini. Ya, lagi pula kau sudah melakukan kontrak dan menjual jiwamu untukku. Kalau memang wanita itu begitu bernilai, maka lakukanlah yang terbaik. Jangan membuatku perutku sakit karena memakan jiwa yang hanya melakukan hal bodoh. Hahaha." Lalu kemudian Timos kembali ke tubuh aslinya, dan kemudian Timos langsung sadarkan diri. Lalu saat Timos membuka matanya, ia langsung kebingungan dan ketakutan melihat beberapa iblis yang mengelilinginya. Kemudian, tiba-tiba Timos berlari sambil berteriak, "Tolong, ada nyamuk besar." Lalu kemudian di suatu tempat di wilayah kerajaan, para kesatria masih mencoba untuk menahan para iblis agar tidak memasuki kerajaan. Lalu Rasen berkata, "Semua penyihir, pertahankan posisi kalian. Fokuskan energi kalian untuk membangkitkan dinding sihir." Lalu para kesatria dengan sekuat tenaga menahan serangan para iblis. Kemudian Rasen kembali berkata, "Sial." Ia terus menembakkan apinya. "Pertarungan ini harus segera diselesaikan. Perisai ini tidak akan bertahan lama. Cepat bangun dinding sihirnya." Lalu tiba-tiba seekor naga ingin menembakkan api dari mulutnya. Kemudian Rasen memberi peringatan kepada para kesatria. "Persiapkan diri kalian. Jangan ada yang mundur sampai nafas kalian tak sampai lagi di tenggorokan." Lalu Rasen bertanya kepada para penyihir di bagian belakang yang ingin membuat dinding sihir, "Hei, berapa lama lagi sampai dindingnya siap? Cepatlah, jangan seperti anak gadis." Lalu Rasen yang agak kesal sambil menahan serangan para iblis dan naga berkata, "Bajingan, kemana perginya pahlawan suci? Kenapa mereka belum sampai juga?" Lalu tiba-tiba muncul seseorang dari belakang para penyihir untuk membantu melawan para iblis. Lalu dengan cepat pahlawan tersebut menyerang para iblis. "Penangkis, cepat pergi dari sini. Kau pergi cari penduduk di wilayah kota. Biar aku yang urus keadaan ini," ucap pahlawan memerintahkan para kesatria. Saat pahlawan Igana menyerang naga tersebut, efek dari serangannya membuat naga tersebut terjatuh dan tak sadarkan diri. Kemudian Igana melompat turun dari atas naga dan mulai berhayal di tengah medan pertempuran. Igana berhayal merasa dirinya sangat keren. Dan ia berkata, "Datang tepat di saat orang-orang membutuhkan pertolongan. Pahlawan banget. Dengan begini, pasti makin banyak orang yang kagum dan jatuh cinta padaku. Nggak kebayang rasanya direbutin cewek-cewek." Saat Igana masih keasikan berhayal, ia tak sadar bahwa naganya bangkit kembali
Lalu para kesatria memberi peringatan kepada Igana yang sedang berhayal. Kemudian, saat Igana melihat ke arah naga, ia langsung terkejut melihat naga tersebut bangkit kembali dan siap mengeluarkan api dari mulutnya. Lalu Igana berkata, "Kenapa naganya sudah sadar? Harusnya dia masih pusing." Cih, jadi mereka kebetulan iblis kuno yang seperti dikatakan pimpinannya. Kemudian saat Igana mulai terpojok, tiba-tiba pahlawan lain muncul membantu Igana. Lalu Neha mengeluarkan kekuatannya. Sihir penciptaan wujud ketiga, Hunusan Dewa Ikarus. Kemudian Neha kembali menyerang naga tersebut. Sihir penciptaan kedua, Akar Bumi. Efek dari serangan Neha membuat naga tersebut tak bisa bergerak. Lalu Igana dengan wajah lucu berkata, "Anu, Tuan Neha yang hebat." Lalu Neha dengan wajah serius berkata, "Diam, pertarungannya belum selesai." Lalu Neha kembali mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang naga tersebut. Lalu Igana yang melihat kekuatan Neha, ia berkata dalam hatinya, "Neha benar-benar lagi serius. Selama 7 tahun jadi anggota pahlawan suci, aku tahu dia orang yang serius dan membosankan. Di satu sisi, ia juga orang yang mengerikan, karena kemampuan sihir penciptaannya. Tapi baru kali ini, aku merasa ngeri melihat sihirnya." Lalu Neha berkata, "Igana, mundur saja dari anggota pahlawan suci. Gak berguna, banyak gaya, lambat, dan tidak bertanggung jawab. Daripada membuat malu kehormatan pahlawan suci, lebih baik mengundurkan diri saja." Lalu Igana yang merasa malu berkata dalam hatinya, "Kalian seperti ini sih, sering banget keluar dari mulut Neha." Lalu Neha berkata, "Ayo, sihirku sudah kuatur agar bertahan setidaknya sampai dinding sihir menyelimuti istana." Saat mereka berdua ingin bergegas pergi, tiba-tiba Neha mendengar seseorang meminta pertolongan. Lalu Neha berkata, "Aku mendengar suara orang minta tolong. Suaranya dari arah hutan." Kemudian, tiba-tiba Timus muncul dari dalam hutan, sedang berlari dari kejaran para iblis. Lalu Timus berteriak, "Tolong! Siapapun, tolong aku!" Lalu Neha dan Igana yang sedang melihat Timus keluar dari dalam hutan, ia berkata, "Beneran ada yang keluar dari dalam hutan. Dia dikejar segerombolan gargoyle." Lalu Neha yang melihat Timus masih di luar kerajaan, ia kembali panik. "Gawat, jaraknya terlalu jauh. Kalau aku menggunakan sihirku, kekuatan gerbang penyanggah neraka akan berkurang. Tapi kalau aku biarkan, anak itu tidak akan bisa sampai di sini dalam waktu 1 menit." Lalu Neha merasakan energi sihir dari arah kota. Lalu ia berkata, "Dari arah kota ada energi sihir yang datang ke sini. Energinya bergerak sangat cepat." Kemudian Neha terkejut melihat seorang pria muncul dengan sangat cepat. Pria tersebut adalah Seirak yang ingin menyelamatkan Timus dari kejaran gargoyle. Lalu Neha berkata, "Igana, jangan lengah. Aku akan mencoba menambahkan energi sihir di gerbang penyangga neraka. Kalau sampai naga itu lepas, bersiap untuk menyerangnya." Lalu Igana berkata, "Baiklah, kali ini naganya pasti pingsan." Lalu Rasen yang sedang membuat dinding sihir berkata, "Tuan pahlawan, mohon maaf. Tolong segera masuk ke wilayah istana. Dinding sihirnya sudah mulai terbentuk." Di awal cerita, Rasen dengan para penyihir lain yang sedang membuat dinding sihir berkata kepada pahlawan, "Tolong segera masuk ke wilayah istana. Dinding sihirnya sudah mulai terbentuk." Lalu Igana menjawab, "Cih, jangan manja. Tahan sebentar. Kalau dindingnya kalian dirikan sekarang, 2 anak yang ada di sana akan terkurung di luar istana." Lalu Neha berkata, "Tidak bisa. Dinding sihir yang sedang dibangun ini bukan dinding sihir pelindung biasa yang bisa dibangun dan dibatalkan dengan semudah itu. Untuk membangunnya, butuh waktu selama 20 menit. Maka jika sihirnya dibatalkan, kita memerlukan waktu 20 menit untuk membangun dinding itu kembali." Lalu Igana yang mendengar perkataan Neha hanya terdiam. Lalu Neha kembali berkata, "Jika dinding sihir dibatalkan, maka semua usaha para pahlawan untuk melindungi istana akan sia-sia. Satu-satunya yang bisa kita lakukan hanya menunggu kedua bocah tadi. Mereka harus menyelamatkan diri sendiri." Lalu kemudian Neha menyuruh Igana untuk lebih dulu untuk masuk ke dalam istana, sementara ia masih harus menahan lampion Nastapa. Lalu Igana menolak perintah dari Neha. "Aku nggak akan masuk duluan ke wilayah istana. Kalau kalian tidak bisa masuk tepat waktu, aku akan terkurung di sana dan nggak bisa melakukan apapun." Lalu Neha berkata, "Mau jadi tuan sok jagoan ya?" Kemudian Rasen kembali mengingatkan Igana dan Neha, "Tuan pahlawan, waktunya tinggal 30 detik lagi." Mendengar perkataan tersebut, Neha menjadi lebih serius dan berkata, "Aku masih bisa menahan lampion Nastapa sekitar 25 detik lagi. Anak-anak itu, semoga mereka berhasil." Lalu Seirak yang keluar dari istana untuk menyelamatkan Timus, ia berkata, "Rupanya benar, Timus masih terjebak di hutan. Aku harus cepat. Dengan kecepatan seperti ini, aku tidak akan bisa mengimbangi kecepatan dinding sihir. Dan jika aku tidak sempat kembali sebelum dinding sihirnya jadi, aku dan Timus akan terjebak di luar istana dengan keadaan yang sangat buruk." Lalu Seirak yang merasa dengan kekuatannya sekarang, ia tidak akan tepat waktu. Kemudian, ia berkata dalam hatinya, "Agar bisa menyelamatkan Timus, aku harus lebih cepat lagi." Lalu tiba-tiba Seirak mengingat perkataan ayahnya, "Itu hakmu untuk membenciku. Tapi kau akan membutuhkan kekuatan ini suatu hari nanti."
Lalu tiba-tiba Seirak mengeluarkan kekuatannya tersebut. Lalu ia berkata, "Aku akan menyelamatkannya." Kemudian, Neha yang melihat perubahan Seirak, ia langsung terkejut. Lalu ia berkata, "Mataku tidak salah lihat kan? Anak muda itu menggunakan sayap piksi." Kemudian, Seirak yang menggunakan sayap piksi, Seirak menjadi sangat cepat dan kekuatannya menjadi sangat besar. Lalu ia membunuh iblis yang mengejar Timus dengan sekali serangan. Lalu dalam hatinya berkata, "Kekuatan piksi terlalu besar. Aku tidak bisa mengendalikan kekuatan ini terlalu lama. Aku harus segera membawa Timus kembali." Timus yang melihat Seirak datang menolongnya, ia merasa sangat senang. "Seirak, untung ada kamu." Lalu tiba-tiba Seirak mengangkat dan menggendong Timus, sehingga membuat Timus menjadi malu. Lalu ia berkata, "Tunggu, apa aku harus digendong seperti ini?" Kemudian, tiba-tiba Seirak terbang dengan cepat membawa Timus. Kemudian Igan yang melihat Seirak yang berhasil menyelamatkannya, ia berkata, "Berhasil. Dia berhasil menjemput si bocah hutan. Neha, ayo, kita tunggu mereka dari dalam istana." Lalu Neha yang masih menahan naga tersebut dengan kekuatannya, ia merasa mananya berkurang sangat cepat. Lalu ia berkata, "Aneh, rasanya aku masih bisa bertahan 6 detik lagi. Manaku terhisap sangat cepat." Lalu Neha berteriak, "Igana, bersiaplah, sihirku akan hilang." Lalu tiba-tiba naga tersebut terbebas kembali dari sihir Neha. Lalu naga tersebut menjadi sangat marah dan ingin mengeluarkan api dari mulutnya. Kemudian Neha berkata, "Gila, makhluk ini masih bisa melepaskan serangan setelah menghancurkan lampion nestapa." Lalu tiba-tiba Igana mengangkat Neha dan melemparkannya masuk ke dalam istana. Lalu Neha yang merasa kesal berkata, "Igana, bajingan kau. Berani-beraninya melemparku. Kalau sampai kau masuk wilayah istana, pastikan kupecahkan kepalamu." Igana yang mendengar perkataan Neha tersebut, ia hanya tersenyum dan berkata, "Ya, sudahlah. Mau bagaimanapun, Neha tidak boleh bertarung lagi, karena sekarang adalah bagianku." Lalu Igana mengeluarkan kekuatannya untuk melawan naga tersebut. Lalu Igana berkata, "Gawat, si kadal besar mengincar bocah itu." Kemudian saat naga tersebut mengincar Seirak dan Timus, Seirak dengan cepat langsung menghindar. Lalu ia berkata, "Hampir saja, naga ini bisa membaca pergerakanku dengan cepat. Kalau tadi aku tidak berhenti, aku pasti sudah menjadi abu. Sial, dengan jarak sedekat ini dan Timus di pundakku, aku tidak bisa berbuat banyak." Kemudian Timus yang sadar kembali berkata, "Hei Seirak, apa sudah boleh turun?" Lalu Seirak berkata, "Bodoh, jangan banyak bergerak." Lalu Timus melihat naga tersebut dan berkata, "Seirak, makhluk itu melihatku ya?" Lalu Seirak berkata, "Bodoh, tentu dia milik kita berdua. Sudah, jangan banyak bergerak. Kita bisa habis jika lengah sedikit saja." Kemudian saat naga tersebut melihat Timus, naga tersebut baru sadar bahwa di dalam diri Timus terdapat iblis Satan yang bangkit kembali. Lalu dari diri Timus seakan berkata, "Tunduk kepadaku." Kemudian naga tersebut menjadi takut dan tiba-tiba naga tersebut tunduk kepada Timus. Lalu Neha dan Seirak melihat naga tersebut tunduk, ia menjadi terkejut dan berkata, Naganya tunduk." Kemudian tiba-tiba Igana muncul dan menyerang naga tersebut. Lalu ia berkata, "Hahaha, mampus. Insan juga kan? Kalau begini, aku benar-benar keren." Lalu Neha yang melihat Igana, ia berkata, "Si bodoh itu, dia benar-benar ahli menggunakan kekuatannya." Ia sadar, dengan kekuatan ledakannya, jarak menjadi salah satu musuh terbesarnya. Ia juga paham, ia memerlukan sebuah pijakan untuk dapat mengaktifkan kekuatannya. Karena itu, ia mengambil beberapa kerikil yang kemudian ia jadikan pijakan di udara untuk membuatnya dapat terbang dengan kekuatan ledaknya. Benar-benar sebuah manipulasi kekuatan yang hanya bisa digunakan oleh orang yang telah ahli dengan kekuatannya. Tapi, walaupun dia dapat memikirkan metode secerdas itu, si bodoh ini tiba-tiba Neha berteriak dengan wajah kesal, "Bajingan, cepat kembali ke sini, biar kupecahkan kepalamu." Lalu Igana berkata, "Kok kayaknya tadi aku dengar suara Neha ya? Perasaanku aja kayaknya." Lalu Igana berkata kepada Seirak, "Hei bocah, jangan dia aja. Aku nggak bisa terbang loh, cepat bantu aku sini." Lalu Seirak berkata, "Cih, sudah sampai sini, ternyata kamu menyusahkannya. Kalau begitu diamlah, aku akan berusaha terbang." Lalu Igana tersenyum dan berkata, "Bagus, pegang yang erat. Sekarang giliranku lagi." Kemudian, Igana melempar sebuah kerikil dan menjadikannya pijakan agar kecepatan terbangnya bertambah. Lalu dia berkata, "Igana, cepatlah." Lalu dengan sekuat tenaga, para penyihir menahan dindingnya agar Igana sampai sebelum dindingnya tertutup. Kemudian saat Igana dan lainnya masuk ke dalam istana, Rasin berkata, "Bagus, tepat pada waktunya." Lalu para penyihir pun menyelesaikan dinding sihirnya. Lalu seorang penyihir berkata, "Wah, sudah. Apa benar-benar sudah selesai seperti ini saja?" Lalu Rasin berkata, "Diamlah. Perhatikan baik-baik. Kau mungkin tidak akan pernah melihat hal seindah ini lagi seumur hidupmu."
Lalu seorang penyihir tersebut melihat sebuah bulu dan berkata, "Loh, bulu apa ini?" Lalu tiba-tiba muncul seorang malaikat dari atas langit. Kemudian malaikat tersebut memainkan alat musiknya agar dinding sihirnya semakin kuat. Lalu Rasen berkata, "Akhirnya selesai juga. Gerbang surga. Sihir energi langit bentuk pertama." Kemudian para penyihir berkata, "Hah, benar-benar sebuah bayaran yang indah setelah perjuangan yang melelahkan." Lalu Igana berkata, "Selamat ya. Tugas kalian sudah selesai dengan baik." "Duh, aku turut senang karena gerbangnya selesai. Capek juga ya ternyata menjadi pahlawan. Kalau tadi tidak ada pahlawan, yang membantu akan jadi seperti apa?" Lalu tiba-tiba Neha datang dan menginjak-injak kepala Igana. Lalu Igana hanya berkata, "Ampun, ampun Neha." Kemudian, saat Timus masih tak sadarkan diri, Seirak mencoba untuk membangunkannya. "Timus, bangunlah Timus. Menggunakan kekuatan peri, benar-benar menghabiskan manaku. Aku sampai tidak bisa menggunakan sihir penyembuhan saat ini. Timus, kumohon baik-baik saja." Lalu tiba-tiba Timus membuka matanya, namun kesadarannya belum kembali. Kemudian Neha yang melihat Seirak mencoba membangunkan Timus, ia mendekat dan berkata, "Hei, aku Neha. Aku seorang pahlawan penyihir. Ada yang bisa kubantu?" Lalu Seirak menjawab, "Aku Seirak, peserta ujian kekuatan. Ini Timus sahabatku." Tiba-tiba saja, ia barusan tidak sadarkan diri. Lalu Neha berkata, "Apa sebelumnya dia baik-baik saja?" Kemudian Seirak berkata, "Ya, hanya saja tadi dia sempat terlempar saat kami menabrak tanah." Lalu Neha berkata, "Baik, biar aku coba periksa sebentar." Kemudian, saat Neha mencoba memeriksa Timus, ia terkejut melihat sebuah tanda iblis. Lalu ia berkata, "Anak ini, kenapa ia memiliki segel Satan? Panggil para prajurit. Kita harus segera membawa anak ini ke hadapan Sang Raja Agung. Anak ini, dia penyebab segala kekacauan yang terjadi." Lalu Seirak yang melihat Timus ditahan, ia berteriak, "Bajingan, lepaskan Timus." Lalu tiba-tiba Igana muncul dari belakang menahan leher Seirak. "Eits, santai dulu bos," ucap Igana. Kemudian, Neha kembali berkata, "Cepat, panggil para prajurit, para penyihir, segera gunakan sihir pengikat kalian. Kita harus melumpuhkan dia." Kemudian, tiba-tiba keluar aura yang mengerikan dari tubuh Timus. Seolah berkata, "Tunduk padaku." Kemudian, saat Neha yang merasakan aura yang mengerikan tersebut, ia langsung melompat ke belakang dan berkata, "Begitu ya, pantas saja ia seolah dapat melarikan diri dari Gargoyle. Rupanya memang, Gargoyle tadi bukan sedang memburunya. Tak lebih layaknya anak mengikuti induknya. Para Gargoyle tadi mengikuti tuannya." Kemudian, tiba-tiba Timus berubah wujud menjadi Satan. Lalu Neha berkata, "Satan, legenda paling menakutkan sepanjang sejarah umat manusia, telah bangkit. Dulu, saat manusia terlempar ke dunia iblis, mereka tidak dapat melakukan apapun selain menjadi mangsa. Sampai 2 tahun setelahnya, mereka menemukan sebuah pohon yang memberikan keajaiban pada manusia, berupa kekuatan energi sihir. Serbuk pohon tersebut merangsang terjadinya evolusi tubuh manusia, agar dapat memiliki sihir. Saat itu, sekitar 15% dari populasi manusia, tiba-tiba saja memiliki kekuatan sihir, yang membantu mereka melawan para iblis. Anehnya, dalam kurun waktu 10 tahun, tidak ada satupun manusia mendapat kekuatan ajaib tersebut, dan menyisakan 85% manusia hidup tanpa kekuatan, yang terbunuh setiap harinya. 40 tahun berlalu, pohon suci kembali memberikan keajaibannya. Sekitar 5% manusia mendapat kekuatan. Jumlah yang sangat kecil dengan jika dibandingkan dengan jumlah waktu dan jiwa yang telah terbuang. 4 tahun setelahnya, seorang pria bernama Baros tiba-tiba datang dan menjadi pahlawan bagi umat manusia. Lelaki dari bangsa Elfen yang dengan kejenisannya berhasil menciptakan sebuah cara agar manusia dapat memiliki kekuatan tanpa harus bergantung pada pohon suci. Metodenya adalah dengan mengikat jiwa manusia dengan jiwa iblis, dengan maksud memutasi paksa tubuh manusia dengan energi yang sangat besar dalam jiwa iblis, meski kematian yang menjadi risikonya. Metode ini merupakan satu-satunya jalan yang dilakukan manusia untuk dapat bertahan dari para iblis. Wariman, pemimpin pasukan perjuangan manusia kala itu, mengutuk habis tindakan Baros setelah diketahui bahwa metode Baros adalah untuk membangkitkan Raja Iblis terdahulu, yaitu Lucifer. Baros berhasil dibunuh. Semua buku tentang praktik sihir Baros juga telah dimusnahkan. Namun, 25 tahun setelahnya, Raja Iblis baru, Satan bangkit. Ia mengamuk, membunuh dan menghancurkan semua yang ada di hadapan matanya. Kemudian, Raja Agung yang berhasil mengalahkan Satan, lalu ia mengurungnya dalam kegelapan. Dengan menggunakan sebuah segel, khusus yaitu segel bintang terbalik. Di awal cerita, Neha yang melihat Timus berubah menjadi iblis Satan, ia berkata,
Celaka, energi hitam yang sedari tadi keluar dari tubuhnya tampaknya juga berfungsi sebagai sihir pelindung. Tanpa ada jalan masuk ataupun keluar. Ia mengurung kami semua di sini. Kemudian, tiba-tiba dengan cepat, iblis setan berada di depan Neha. Lalu iblis setan tersebut langsung mencekik leher Neha. Lalu Neha berkata, Kapan? Kapan ia bergerak? Aku tidak bisa menggunakan sihirku. Tubuhku, sekujur tubuhku mati rasa. Kemudian, Igana yang melihat Neha ditahan oleh iblis, ia berkata, Bajingan, hei bocah, jelaskan apa yang terjadi dengan temanmu. Kalian pasukan iblis juga ya? Lalu Shrek yang melihat Timus berubah menjadi Satan, ia berkata, Timus, bagaimana bisa kau jadi seperti itu? Kalau sudah seperti ini, Timus benar-benar dalam keadaan bahaya. Para pahlawan akan segera memburunya. Aku harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Kemudian, Shrek berkata kepada Igana menggunakan telepati. Lalu ia berkata, Igana, namamu Igana kan? Tenang, aku berbicara denganmu menggunakan sihir telepati. Tolong dengarkan aku. Saat ini, aku bisa pastikan bahwa kau percaya padaku. Aku bukan bagian dari pasukan iblis. Aku juga tidak tahu sama sekali apa yang terjadi pada Timos. Kumohon percayalah. Sedari tadi, aku sudah menghisap manamu tanpa kau sadari. Kalau memang aku adalah bagian dari para iblis, maka aku jamin kau sudah mati dari tadi. Lalu Igana berkata, Bajingan, pantas saja rasanya manaku terus berkurang dari tadi. Lalu Shrek kembali berkata, Begini, tanpa kamu percaya padaku pun, aku dapat mengalahkanmu, walau dalam keadaan seperti ini. Hal itu bukan masalah bagiku. Tapi kalau kamu percaya padaku, dengan sisa mana yang kupunya, dan mana yang telah kuserap darimu, aku dapat membuka jalan agar kau dapat melancarkan serangan pada Timus. Lalu kita dapat menyelamatkan temanmu. Bagaimana? Apa keputusanmu? Lalu Igana berkata, baiklah. Sepertinya aku yang tidak punya pilihan. Lalu sebagai seorang petarung, dan harga diri seorang laki-laki, pastikan untuk menepati ucapanmu. Lalu Shrek berkata, Tenang saja. Di sini bukan cuma kau yang ingin menyelamatkan seorang teman. Kemudian, iblis setan yang masih mencekik Neha, tiba-tiba Shrek menyerang iblis setan. Lalu iblis setan hanya menepis serangan Shrek dengan satu tangan. Kemudian, dengan cepat Igana pergi ke depan iblis setan dan menyerangnya sekuat tenaga. Igana juga melancarkan pukulan yang bertubi-tubi ke tubuh iblis setan. Lalu Igana berkata, Bagus, semua seranganku mengenainya dengan telak. Dengan begini, lalu tiba-tiba Igana ditendang oleh iblis setan tepat di wajahnya. Lalu Igana berkata, Apa-apaan itu tadi? Bagaimana ia masih bisa bergerak setelah menerima tarian penghantam iblisku? Lalu setan kembali menyerang Igana sehingga membuatnya terlempar. Kemudian, Neha yang masih berada di genggaman iblis setan, tiba-tiba ia dihempaskan ke tanah. Kemudian setan menyerang Neha dengan pukulannya. Lalu Shrek yang melihat situasi tersebut, ia berkata, Kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Timus, apa yang terjadi padamu? Lalu Rasen yang merasa ketakutan berkata, Kedua pahlawan suci telah dihabisi oleh sang iblis. Kepada para penyihir, bersiap untuk. Saat Rasen yang masih berteriak, ia tiba-tiba dibunuh oleh iblis setan. Kemudian, iblis setan membunuh para kesatria dan para penyihir lainnya yang ada dalam istana. Lalu Shrek yang hanya berdiam diri karena ketakutan, ia berkata, Kenapa? Kenapa semua jadi seperti ini? Lalu tiba-tiba iblis setan muncul di hadapan Shrek. Lalu iblis setan berkata, Manusia, katakan padaku, siapa pemimpin kalian saat ini? Cepat katakan. Lalu Shrek berkata, Raja, yang mulia Raja Agung, Rokel Livi. Lalu iblis setan yang mendengar perkataan Shrek, ia langsung tertawa dan berkata, Begitu ya, setelah dia membuatku tidur selama ribuan tahun, bajingan itu. Hahaha, Rokel Livi, itu namamu kan? Lalu iblis setan berteriak, Datanglah, datanglah padaku. Kemudian, di dalam istana, Kiaro dan Raja Agung yang melihat ke arah langit, Kiaro berkata, Yang mulia, langitnya. Lalu Raja Agung berkata, Satan, ya, tak ada satu sihir pun yang dapat menembus dinding sihir dari gerbang surga, kecuali sihir milik Satan. Kiaro, pergi ke sana. Ada beberapa hal yang harus kulakukan. Aku akan menyusulmu setelah itu. Lalu Kiaro pun pergi ke tempat iblis Satan berada. Kemudian, Raja Agung berkata, Akhirnya, takdir membawa kita pada sebuah pertemuannya, Satan. Kemudian, di suatu tempat, Aimera yang sedang melihat pancaran aura Satan yang mengarah ke langit, ia berkata kepada bawahannya, Bagaimana? Apa tugasmu telah selesai? Lalu bawahan tersebut berkata, Sudah ya mulia. Sesuai yang kuperintahkan, aku telah mengumpulkan seluruh pasukan. Setiap 1000 pasukan dipimpin oleh satu jenderal. Setiap satu jenderal sekarang sudah berada di setiap penjuru mata angin. Semuanya sudah siap untuk aba-aba darimu, yang mulia. Lalu Aimera berkata, Bagus. Semoga Satan mencintaimu.
kau telah melakukan tugasmu dengan baik. Setelah ini, pastikan semuanya juga berjalan dengan baik. Karena setelah ini, kita akan membawa seorang raja yang telah ditakdirkan. Seorang raja dengan takdir kemenangan yang ia bawa bersamanya. Kemudian, di dalam istana, iblis setan yang tepat berada di depan Serak. Serak berkata, "Timos, dengarkan aku. Tenangkan dirimu. Aku tahu saat ini kau dikendalikan oleh iblis. Aku tahu kau tidak akan pernah melakukan hal kejam seperti ini. Timos, kumohon dengarkan aku. Sadarlah, kendalikan dirimu." Kemudian, iblis setan melihat Serak dan berkata, "Timos, itu namanya ya? Kau yang tadi terbang untuk menjemput si Timos ini saat lari dari hutan kan? Siapa kau? Kenapa tidak pergi dari sini? Apa kau tak takut kubunuh?" "Ah, iya. Aku baru ingat. Kalian manusia memiliki hubungan itu ya? Sahabat kan? Tapi rasanya, kau harusnya malu menyebut dirimu seorang sahabat. Sedangkan temanmu ini lebih memilih untuk dibantu oleh iblis dibanding sahabatnya." Lalu tiba-tiba Satan merasakan seseorang datang. Lalu ia berkata, "Hahaha, cepat juga. Mangsa pertama. Sudah datangnya." Lalu Kiar yang tiba-tiba muncul langsung menyerang Satan dengan tongkatnya. Kemudian, dengan mudah Satan menahannya dengan satu tangan. Lalu Kiaro kembali menendang wajah Satan. Lalu saat Satan yang masih memegang tongkat Kiaro, Satan ingin menyentuh tubuh Kiaro. Kemudian, dengan cepat Kiaro melompat ke belakang, sehingga membuat sarung pedang Kiaro terlepas. Lalu Kiaro berkata, "Menarik, sudah 15 tahun, aku tak pernah membuka sarung pedangku. Hampir kupikir, tak akan ada iblis yang membuatku mengeluarkan pedangku ini. Sungguh sebuah kehormatan bertemu denganmu." Lalu Kiaro melompat ke atas dan berkata, "Untukmu, iblis yang kuhargai karena ketangkasannya. Biar ku beri sebuah salam, tanda hadiah untukmu." Kemudian, Kiaro mengambil posisi untuk mengayunkan pedangnya. Lalu Satan berkata, dia terus menekuk bahunya ke belakang. Aku bahkan sampai bisa mendengar bunyi tulang bahunya yang bergeser. Lalu Kiaro berkata, "Wahai Satan yang hina, tolong terimalah ini." Lalu Kiaro mengeluarkan kekuatannya. Tebasan bulan yang menekuk. Tarian pemenggal iblis, bentuk topeng yang tersenyum, ke pertama. Kemudian, Serak yang melihat pertarungan tersebut, ia berkata, "Gawat, bagaimana ini? Sekarang bagaimana caranya aku menyelamatkan Timos? Dengan serangan seperti ini, akan mustahil bagi Timos untuk..." Lalu kemudian Serak terkejut melihat Timos. Lalu Satan berkata, "Bajingan, kukira serangan seperti apa yang akan kau lontarkan. Tebasan pedang biasa rupanya. Memalukan. Dengan tubuh manusia ini, serangan serendah itu bahkan tak dapat kuhentikan dengan sihirku. Ya, serangan tadi cukup lumayan juga untuk makanan pembuka." Lalu tiba-tiba, tubuh Satan yang terkena pedang tiba-tiba pulih dengan cepat. Dan tubuh Satan mencoba menelan pedang Kiaro. Lalu Kiaro berkata, "Pedangku." Yang benar saja, tubuhnya menelan pedangku. Lalu Kiaro menarik kembali pedangnya yang hampir ditelan oleh tubuh Satan. Lalu Satan berkata, "Ya, kukira aku akan langsung dapat makanan tadi. Tapi walaupun begitu, sepertinya aku harus berterima kasih padamu. Karena berkat pijatan yang kau berikan tadi, setelah terkurung ribuan tahun, akhirnya pegal di pundakku bisa sedikit reda. Dengan pundak yang seperti ini, sepertinya ini saat yang tepat untuk terbang." Kemudian, tiba-tiba muncul sayap di punggung Satan. Lalu Kiara yang melihatnya berkata, "Kenapa jadi nambah sayap?" Lalu Satan terbang dan berkata, "Wah, rasanya sudah lama sekali aku nggak bergerak seperti ini." Lalu tiba-tiba, dengan cepat Satan terbang ke belakang Kiaro. Lalu saat Kiaro hendak berbalik, Satan menahan pundak Kiaro dan berkata, "Wah, kau cukup hebat ya, bisa menggunakan pedang sebesar itu dengan sangat lincah." Lalu Satan bercanda kepada Kiaro. Satan melihat ke bawah dan berkata, "Sumpah, ini gila banget. Tubuh manusia ini. Wah, pedangnya gede banget. Lihat sini deh. Aku mau sombong. Ukurannya bahkan lebih besar dari tandukku." Lalu kemudian, Kiaro menyerang Satan kembali dengan pedangnya. Kemudian, Satan menahan dan mengembalikannya dengan kakinya. Lalu Satan berkata, "Oke, selesai bincang-bincangnya. Babak 2 mulai." Kemudian, di suatu tempat di rumah Pana, ayah Pana merasakan energi sihir yang banyak dari arah istana. Lalu ia berkata, "Masih belum berhenti juga ya? Seluruh wilayah di sekitar kota tertutup oleh energi sihir dengan jumlah yang luar biasa. Entah apa yang terjadi. Tapi aku harus segera bersiap untuk pergi." Lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Pana. Lalu ayah Pana mencoba membuka pintunya dan berkata, "Sepertinya bukan iblis. Aku tak merasakan energi gelap sedikit pun dari balik pintu. Tapi siapa manusia yang berjalan melewati hutan di tengah keadaan seperti ini?" Lalu saat ayah Pana membuka pintunya, ia terkejut. Ternyata yang datang ke rumahnya adalah Raja Agung. Lalu Raja Agung berkata, "Selamat malam, Paman. Maaf aku datang malam-malam begini. Syukurlah, kukira aku tidak akan menemukan Paman di sini."
Kalau sampai paman tidak ada di sini, entah apa yang harus kulakukan. Tapi berhubung paman ada di sini, sepertinya prajurit yang kubawa tidak akan jadi percuma. Kami datang untuk menjemputmu dan memastikan kau dalam keadaan aman. Apabila diperkenankan, aku ingin sedikit berbicara dengan paman di dalam. Lalu ayah panah hanya terdiam karena masih kebingungan. Kemudian, Raja Agung kembali melanjutkan perkataannya. Bagaimana paman? Kalau keberatan pun tak apa. Kita bisa langsung pergi dari sini. Aku yakin kau pasti sudah tahu bahwa keadaan kota sedang tidak baik saat ini. Karena itu, lebih baik kita segera bergegas. Lalu ayah panah mempersilahkan Raja Agung masuk. Tak apa, masuklah. Aku juga ingin tahu apa yang membawamu ke sini. Lalu Raja Agung berkata, terima kasih, aku sangat menghargai kerendahan hatimu. Lalu saat Raja Agung masuk ke dalam, ia berkata, aku kurang paham mengapa seorang mantan kesatria sepertimu memilih tinggal di sini. Bukankah akan lebih baik jika kau tinggal di kerajaan bersama para mantan kesatria lainnya? Lalu ayah panah mempersilahkan Raja Agung untuk duduk. Kemudian, Raja Agung kembali berkata, wah, sudah lama ya kita tidak berjumpa. Kalau tidak salah, 15 tahun lalu kan? Saat itu, paman bahkan belum punya satu uban pun. Hahaha, sudah lama sekali. Jadi teringat masa lalu deh. Lalu ayah panah berkata, tak perlu basa-basi. Cepat katakan apa tujuanmu. Tak perlu berpura-pura. Pasukan yang kau bawa tadi adalah pasukan yang kau panggil menggunakan sihirmu kan? Di keadaan seperti ini, tak mungkin ada prajurit yang tak melindungi kota. Kau sendiri, apa benar ini tubuhmu yang sebenarnya? Apa kau juga hanya tubuh yang dibuat menggunakan sihir? Lalu Raja Agung tertawa dan berkata, mengesankan. Benar-benar seperti yang kuharapkan dari seorang mantan kesatria sihir tertinggi. Kau bahkan belum berubah ya? Di usiamu yang sudah setua ini, kemampuanmu untuk mengidentifikasi sekitar sama sekali tak menurun. Baiklah, kalau begitu. Langsung saja pada tujuan utamanya. Padahal tadinya, aku ingin bersikap lebih sopan pada calon mertuaku. Mendengar perkataan itu, ayah panah langsung terkejut. Lalu Raja Agung kembali berkata, tapi ya, sudahlah, berikan panah padaku. Kau ingat itu kan? Janji yang kau berikan padaku. Tak dapat kau tepati. Dengan begitu, akulah pemenangnya. Serahkan panah padaku. Mendengar perkataan Raja Agung, ayah panah langsung terdiam. Raja Agung berkata, kenapa diam paman? Cepat serahkan panah padaku. Bukankah kau sendiri yang berkata akan menyerahkan panah padaku? Seketika saja ayah panah berteriak, bajingan, lancang sekali kau. Mana mungkin aku pernah berniat menyerahkan anakku pada bajingan sepertimu. Mendengar perkataan itu, Raja Agung berkata, wah, lupa ya, dalam hal ingatan, sepertinya kau benar-benar sudah pantas disebut orang tua ya. Apa kau lupa kejadian 20 tahun yang lalu? Bagaimana? Setelah aku berkata seperti itu, kau ingatkan? Atau kau benar-benar sudah kolot dan melupakan semuanya? Kalau begitu, izinkan aku sedikit mengenang masa lalu kita. Masa-masa sebelum kau menghancurkan hidupmu sendiri. Raja Agung pun menceritakan masa muda ayah panah tersebut. Di suatu hari, ayah panah sedang melatih Raja Agung. Anak itu benar-benar sudah tertinggal rupanya. Sepertinya aku terlalu serius menghadapinya. Tiba-tiba saja Raja Agung muncul dari atas dan menebasnya. Dan dengan cepat, ayah panah langsung menghindar. Raja Agung berkata, paman curang. Kalau tadi paman tidak menghindar, aku pasti sudah menang. Lalu ayah panah mengeluarkan sihirnya dan berkata, sayang sekali, dalam peraturan tidak ada yang namanya curang. Akibat dari sihir tersebut, Raja Agung terjatuh dan pedang yang dipegangnya ikut terjatuh dan menimpa kepala Raja Agung. Aduh, sakit. Untung tadi yang jatuh gagangnya duluan. Kalau mata pedangnya duluan, kepala aku bisa jadi sate otak. Kemudian, ayah panah berkata, kerja bagus. Tapi lain kali, pastikan untuk tidak terburu-buru menyerang. Dan jangan lupa, selalu persiapkan dirimu untuk serangan balasan. Raja Agung berkata, terima kasih paman. Ngomong-ngomong, katanya kakak juga latihan dengan paman. Bagaimana hasilnya? Ayah panah berkata, ya, kalau dibandingkan denganmu, sudah pasti dia jauh lebih baik. Tapi, kalau melihat perkembanganmu selama sebulan ini, seketika saja Raja Agung berkata, sudahlah paman, jangan memujiku. Aku tidak suka diberi pujian karena tidak enak seperti itu. Mau gimana pun, sebanyak apapun pujian yang dikasih, kalau memang faktanya aku masih payah, itu berarti aku masih belum layak atas pujian itu. Aku harus terus berlatih dan menjadi lebih kuat lagi. Karena sebatas pujian saja, tak akan menjadikanku seorang raja. Aku harus berjuang. Meski seluruh tubuhku harus kupotong dengan mata pedangku. Karena bagaimanapun, seorang raja tak boleh membiarkan rakyatnya sengsara karena kelemahan yang ada pada dirinya. Tiba-tiba saja, ayah panah memukul kepala Raja Agung dan berkata, daripada menghayal kayak gitu, ada yang lebih penting nih. Mendengar perkataan itu, Raja Agung berkata, mana ada yang lebih penting dari tujuanku? Tiba-tiba saja, istri Raja Agung muncul dan berkata, ada dong. Raja Agung berkata,
Saat itu, hidupku sempurna. Memiliki seorang istri yang cantik dan manis. Seorang wanita yang selalu menenteramkan hatiku. Dengan bersamanya, cita-citaku telah kurencanakan sesempurna mungkin. Tak bisa aku bayangkan bagaimana rasanya mengenakan mahkota sebagai raja. Dengan ia sebagai wanita yang bersanding di sisiku. Tak hanya itu. Kala itu, hidupmu pun sangat berarti untukku. Pria tua tangguh yang selalu menghantam kepalaku saat aku lengah saat latihan. Aku menyayangimu selayaknya ayahku sendiri. Bahkan kita lebih sering bertemu daripada aku dan ayahku. Kalian berdualah yang terpenting bagiku. Bagian terpenting dari cita-citaku. Menjadi seorang raja yang bijaksana tak akan terasa menyenangkan tanpa kehadiran kalian berdua. Iya, setidaknya itu yang kurasakan sebelum saat itu tiba. Saat dimana kalian menyadarkanku, kalian tak lebih dari sekedar 2 ekor hewan yang tengah bergumul di hadapanku. Setelah didapati tengah melakukan hubungan hina tersebut, keduanya dibawa ke hadapan hakim dan para bangsawan, guna menentukan hukuman apa yang layak diberikan kepada keduanya. Namun, di tubuh sang perempuan kemudian ditemukan bahwa pesina tersebut tengah mengandung anak hasil sinahnya. Sebagaimana ketetapan hukum suci, seorang wanita yang sedang hamil tak boleh diberikan hukuman karena bayi yang tengah dikandungnya. Selama menunggu proses lahirnya bayi tersebut, keduanya dipenjara dan dibiarkan hidup tanpa diberlakukan selayaknya makhluk hidup. Seseorang masuk ke dalam penjara. "Hai bangsat, bangun, ini makananmu." Penjaga yang mencium bau dari tubuh ayah panah berkata, "Sial, kenapa harus aku yang mengurus sehina ini? Lebih baik aku disuruh membersihkan peternakan daripada berada di sini. Berada di sekitar si bodoh ini saja, rasanya sudah seperti terkena kesialan. Lagi pula, manusia bangsa mana yang mau mengorbankan hidupnya yang nyaman, lalu dengan keadaan sadar meniduri istri sang raja? Gila, si bodoh ini melepaskan seluruh kenyamanan dalam hidupnya hanya untuk hal bodoh. Kalau saja dia lebih pintar, pasti dia sedang ada di kursi bersama 5 wanita di sekelilingnya." Saat penjaga tersebut mengoceh, ayah panah terbangun dan berkata, "Ya cukup sepertimu, mending mati saja." Mendengar perkataan itu, penjaga tersebut berkata, "Demi Raja Agung yang mulia, jaga mulutmu. Sudah seperti ini, masih saja bersikap iblis. Sampah sepertimu berani merendahkanku. Kalau bukan karena raja, sudah kupenggal kepalanya." Tiba-tiba saja ayah panah memakan serangga tersebut dan berkata, "Mana mungkin aku mati. Sedikit lagi. Aku harus bertahan sedikit lagi demi anakku." Tiba-tiba saja ia dipukul oleh penjaga tersebut. "Hahaha, maaf mengganggu tidurnya. Kukira tadi sudah mati, makanya kupukul. Kalau mayat pasti tak akan merasa sakit kan? Hei Tuan Jagoan, pukulanku tadi bagaimana rasanya? Masih mau berlaga?" Tiba-tiba saja ayah panah meludahi penjaga tersebut. "Cecung sepertimu berani mengganggu tidurku. Maju sini biar kubunuh." Penjaga tersebut langsung emosi dan memukul ayah panah. Saat penjaga tersebut masih memukul ayah panah, pengawal raja datang dan menahan penjaga tersebut. "Hentikan. Yang mulia Raja Agung meminta kita membawanya ke hadapan yang mulia. Kita tidak akan bisa membawa orang itu dalam keadaan mati. Kalau sampai tahanan ini mati, maka rohmu akan kujadikan tumbal untuk dapat menghidupkannya lagi." Dengar perkataan itu, penjaga tersebut langsung ketakutan. Ayah panah berkata, "Akhirnya, setelah 9 bulan, hanya perlu sedikit lagi." Kemudian, saat ayah panah telah menghadap ke Raja Agung berkata, "Nomor 34, bawa wanita ini tepat di hadapan pria itu." Ayah panah yang melihatnya langsung berteriak, "Rikul Levi, keparat kau, kembalikan istri dan anakku, lepaskan kami. Bukankah engkau utusan Tuhan? Hanya utusan Tuhan saja yang dapat menjadi Raja Agung. Cepat lepaskan kami." Tiba-tiba saja, ayah panah dipukul oleh pengawal raja. "Jaga mulutmu, jangan berani berteriak dan mengumpat pada yang mulia." Saat ayah panah mengangkat kepalanya, ia terkejut melihat kepala istrinya telah terpenggal. "Mariana, apa yang sedang terjadi?" Raja Agung yang melihatnya berkata, "Paman, kau harusnya benar-benar malu. Hanya karena seorang perempuan, kau bahkan kehilangan kesadaranmu dan jatuh pada sihir halusinasi. Rupanya moralmu sudah jadi seburuk itu. Pantas saja kau tidak bisa menahan hasratmu. Untung aku tidak berakhir menjalani hidup bersama pelacur ini." Raja Agung langsung melempar Mariana. Ayah panah yang melihatnya langsung menghampirinya. "Mariana, jawab aku. Kau dengarkan?" Mariana yang penuh dendam berkata, "Laki-laki keparat, dari mana saja kau selama ini? Kau yang berjanji akan memberikanku kekuasaan. Mana janjimu? Kau bilang akan melindungiku. Katamu, kau akan menaklukkan dunia untukku. Di mana kau selama ini?" Ayah panah yang mendengarnya hanya terdiam dan menangis. "Maafkan aku." Tiba-tiba saja, Raja Agung menendang ayah panah. "Sial, apa kau benar-benar serendah itu? Menghamba pada selangkangan wanita, sampai membuang jiwa kesatriamu. Apa kau tidak akan jadi lebih memalukan lagi?" Ayah panah yang masih berteriak mencari Mariana dipukul habis-habisan oleh Raja Agung.
Saat ayah panah sudah tak berdaya, Raja Agung meletakkan anaknya di sampingnya. Dengar, aku tak ingin bicara terlalu banyak. Kau harusnya memberikan jiwamu untuk berterima kasih kepada aku sekarang. Dalam kantung itu, ada makanan, pakaian, dan beberapa keperluan anak itu. Aku juga memasukkan keping emas yang akan menjadi uang pensiunmu. Jangan beritahu hal ini pada siapapun. Meskipun aku seorang Raja Agung, tak seharusnya warga aku tahu bahwa aku memberikan keringanan hukuman bagi seorang musuh Tuhan. Sekarang, pergilah dari sini bersama anakmu. Gunakan pemberianku sebaik mungkin, dan mulailah membuat hidupmu yang baru. Dan jangan pernah bertanya apa-apa tentang wanita yang kau tiduri. Aku mungkin dapat memberikan keringanan bagi seorang kawan lama. Tapi tak semua pengkhianat bisa kubiarkan hidup. Lupakan masa lalu. Jadilah seorang kesatria sebagaimana seharusnya. Satu yang harus kau ingat. Jaga anak itu sebaik mungkin, bahkan korbankan jiwamu untuknya bila hal itu memang perlu. Dia hanya seorang suci. Namun kau membawanya ke dunia dengan dosa. Karena itu, Tuhan kini menghukumnya dengan sesuatu yang tak dapat disembuhkan. Selama kau bersamanya, cobalah untuk menyembuhkannya. Itu dosamu. Sampai suatu hari, ia tumbuh menjadi dewasa dengan kutukan tersebut dan tak dapat kau sembuhkan. Maka tunggulah. Aku akan datang untuk menjemputnya. Raja Agung pun bertemu dengan panah. Akhirnya, kita bertemu kembali. Ayah panah yang melihatnya berkata dalam hatinya, si keparat ini, dia benar-benar sudah bermain di kepalaku. Aku tahu jelas ingatan yang diberikan kepadaku tadi hanya karangannya. Aku pasti sudah membunuh diriku sendiri jika aku benar melakukan dosa tersebut. Meskipun begitu, setiap kali kepalaku menolak ingatan tersebut, semuanya terasa begitu nyata. Dia sudah merencanakan ini. Dia berniat mengambil panah saat ini juga. Sejak awal, dia benar-benar membuat semuanya terlihat jelas. Dengan pasukan yang membawa, datang di tengah kerusuhan yang terjadi, ini benar-benar sudah dia rencanakan untuk membawa panah dan membiarkanku mati. Di saat seperti ini, tidak ada seorang pun yang curiga mengenai kematian pria tua bekas prajurit kerajaan. Apa yang harus kulakukan? Panah tidak bisa pergi dari sini sendirian. Untuk bertarung melawan si bajingan itu, sama saja menusuk dadaku dengan pedang. Tak ada yang bisa kulakukan. Jangankan untuk bertarung dengannya, aku bahkan tak menyadari kapan ia menggunakan sihirnya untuk mengubah ingatanku. Ia benar-benar membuatku berdiri di hadapan jurang. Dengan api berada tepat di punggungku. Aku tak bisa membiarkannya membawa panah. Apapun yang harus kukorbankan untuk puteriku. Meski aku harus terbakar hangus sekarang juga. Aku tak bisa membiarkan pria ini membawa putriku. Kemudian, Raja Agung berkata, Paman, kau masih ingat sel yang aku berikan untuk menyelimuti panah saat itu bukan? Kau tidak membuangnya kan? Harusnya, saat ini sel tersebut berwarna merah. Aku tak ingin membawa istriku tanpa benda tersebut. Sel yang berwarna jingga, yang kian lama akan berubah menjadi merah. Mendengar perkataan itu, ayah panah pun mengeluarkan sel tersebut. Raja Agung berkata, rupanya kau benar-benar menjaga semuanya dengan baik. Andai kau dapat menjaga harga dirimu sebagaimana kau menjaga sel tersebut, kau tidak akan perlu menjadi daging tua hina seperti saat ini. Mendengar perkataan itu, ayah panah berkata, bajingan, hanya karena kau seorang raja, jangan berbicara seenaknya. Raja Agung berkata, Paman, biar aku bercerita sedikit tentang sel tersebut. Sejak dulu, warna merah dan jingga adalah dua hal yang tak dapat disatukan. Bagi leluhur kita, warna jingga berwarna cinta dan perjuangan. Sedangkan warna merah bermakna perjuangan yang tak akan berhenti kecuali pejuang tersebut telah mati di kubangan darahnya. Itu sebabnya kenapa semua pasukan inti kerajaan selalu menggunakan jubah berwarna merah. Sejak saat pertama mereka menggunakan jubah itu, secara tidak langsung mereka telah memberikan jiwanya pada sang raja. Mereka tak lebih dari sebuah pedang yang tak akan berhenti berayun kecuali telah patah atau lebur. Jiwanya telah berubah menjadi api yang akan membakar dirinya sampai hangus. Mereka adalah pejuang terhormat. Kesatria yang membakar dirinya agar dapat pergi ke surga. Berbeda dengan warna jingga. Perjuangan yang dilakukan oleh warna jingga berarti perjuangan yang penuh cinta, yang tak dapat menyakiti siapapun, baik yang memperjuangkan maupun yang diperjuangkan. Setelah filosofi tersebut lahir dari seorang penyair yang dipenjara, para penenun kemudian membuat sebuah benang istimewa yang menyatukan kedua hal tersebut. Aku yakin kau adalah seorang pria yang cukup pandai untuk mengerti apa yang kumaksudkan, Paman. Mendengar perkataan itu, ayah panah hanya terdiam. Kemudian, Raja Agung berkata, begitu ya? Kalau begitu, biar aku katakan lebih jelas lagi. Syal merah tersebut, yang awalnya berwarna jingga, kuberikan untuk anakmu yang cantik dan sangat kucintai.
dengan maksud untuk menyampaikan bahwa ia adalah seorang gadis yang harus kau perjuangkan dengan penuh cinta. Karena sebagai ayah, kau akan merawatnya tanpa membiarkan ia terluka kan? Sejahat apapun seorang ayah, mana ada ayah yang sanggup melukai putrinya. Namun, semakin anakmu tumbuh dewasa, semakin merah pula syal yang kuberikan. Yang saat ini akan kuambil kembali. Tentu kau paham apa yang kumaksudkan, Paman? Saat syal tersebut berwarna merah, putrimu sudah tidak menjadi milikmu. Aku akan mengambil syal tersebut bersama dengan putrimu. Akan kuberikan syal merah tersebut padanya. Membuatnya jatuh cinta padaku. Sampai membuatnya rela untuk berjuang dan kubiarkan ia berjuang. Hingga syal tersebut tidak lagi berwarna merah. Jika dibandingkan dengan darah yang tumpah dari tubuhnya. Dengar perkataan Raja Agung, ayah panah menjadi sangat marah. Kemudian, ia tiba-tiba merasakan energi sihir yang tidak asing. Ia menyadari energi tersebut mirip energi milik Timos. Kemudian, di tempat lain, di wilayah istana, Gene sedang bertarung melawan pasukan iblis. Ia mengalahkan semua pasukan iblis yang menyerangnya. Saat Gene telah mengalahkan pasukan iblis di wilayah itu, ia melihat sebuah ledakan dan berkata, sinar itu ada di dekat gerbang dinding istana. Aneh, bersamaan dengan ledakan sihir tadi, aku kehilangan jejak energi Kiaro. Energi iblis yang sangat besar, namun juga bercampur dengan energi manusia. Siapa dia? Iblis humanoid atau pasukan Satan? Siapa yang sedang Kiaro hadapi? Sampai membuatnya kehilangan energi sebanyak ini. Kemudian, tiba-tiba Raja Agung datang. Benar-benar teknik yang hebat. Dari seorang pahlawan suci tertinggi. Kau bahkan berhasil melenyapkan setengah iblis yang ada di daerah warga. Benar-benar sebuah kebanggaan bagi umat ini. Tapi, sepertinya kita sama-sama menyadari energi yang baru saja meledak tadi. Bagaimana? Kau ingin memburunya kan? Kau pasti berpikir, dia adalah orang yang sama yang memberikan kutukan pada leluhurmu. Dia Satan. Apa kau tidak ingin menemuinya? Kemudian, di tempat Timos berada, Kiaro telah terdesak saat melawan Satan. Kiaro hampir kehabisan tenaga, sedangkan iblis Satan belum mengarahkan kekuatan sesungguhnya. Cepat, ayunkan lagi padamu. Permainan kita belum selesai. Kiaro yang sedang terdesak berkata dalam hatinya, sial, apa aku memang sudah berada pada akhir perjuanganku? Satan, dia bukan sebuah legenda palsu. Aku benar-benar telah berbuat bodoh untuk menyerangnya begitu saja. Tak hanya menghalangi pandanganku, kabut hitam ini juga menghalangi untuk merasakan energi di luar. Aku tidak dapat merasakan energi sihir siapapun. Dengan begitu, aku tak tahu harus berapa lama menahan bajingan ini. Bagaimana aku harus melawannya? Mati bukan sebuah hal yang menakutkan bagi seorang kesatria. Dengan keadaanku yang seperti ini, dengan tangan kanan yang tak dapat kugerakkan, dia benar-benar mengubah lenganku menjadi batu dengan sinarnya tadi. Bahkan tangan kiriku, setelah bertubi-tubi menahan serangannya, menggenggam pedang ini saja rasanya sudah terlalu berat. Kesatria sepertiku memang tak takut mati. Kami memang terlahir untuk itu. Tapi kalau kondisinya seperti ini, bukannya mati sebagai pahlawan, aku hanya akan mati konyol saat bertarung. Cepat atau lambat, tak ada yang bisa kulakukan. Saat Kiaro masih sedang berpikir, ia tiba-tiba merasakan energi sihir milik Gene. Ini sihir milik Gene. Dia sedang menuju kemari. Aku harus mengulur waktu. Seketika saja, iblis Satan mendekat dan berkata, jadi, kira-kira bagaimana caranya mengulur waktu sampai temanmu tiba? Daripada menunggunya tiba, bukankah lebih baik aku yang menjemputnya? Menunggu itu hal yang paling tak menarik. Kemudian, tiba-tiba saja ia merasakan keanehan di tubuhnya. Sialan, kenapa kesadarannya sudah kembali? Barusan, dia berusaha mengambil tubuh ini kembali. Iblis Satan langsung melihat Timos yang ada dalam tubuhnya. Hei bocah, kau dengar aku enggak? Iblis Satan yang melihat Timos masih tak sadarkan diri merasa kebingungan. Aneh, dia memang sudah semestinya tak sadarkan diri. Lalu, yang tadi itu apa? Kenapa kesadaranku terasa ditarik sesaat? Bocah ini bahkan tak tampak seperti dapat berusaha melepaskan jiwanya. Hahaha, aku mengerti sekarang. Bukan bocah ini rupanya. Si bajingan itu, ia sudah tiba. Akhirnya, ia sudah tiba. Kenapa lama sekali datangnya? Aku sudah sangat lapar. Apa dia tidak dengar? Perutku dari tadi terus meronta-ronta meminta makanan. Harusnya kau datang lebih cepat lagi. Tiba-tiba saja ia melihat Raja Agung datang. Iblis Satan berkata, lama tak jumpa. Wahai malaikat surga yang jatuh ke dalam lembah neraka. Raja Agung, sembahan manusia biadab. Rokil Livi. Kemudian, tiba-tiba saja Gene muncul dan dengan cepat langsung menebas Iblis Satan. Seketika saja, Iblis Satan menyerang balik Gene. Kau ini, kalau mau dimakan, bilang juga dong. Iblis Satan menyerang Gene tanpa henti. Saat Gene mulai terdesak, ia langsung mengeluarkan kekuatannya. Ia mengeluarkan tarian pembela iblis, bentuk ke-9. Dan sihir energi pahlawan, bentuk ke-7. Iblis Satan yang mulai terdesak,
Akibat kekuatan Gene berkata, "Sial, kalau begini, aku harus mengeluarkan lebih banyak lagi tenagaku. Entah tubuh manusia ini akan dapat bertahan atau tidak. Tapi tak ada jalan lagi. Saat iblis setan sedang ingin mengeluarkan kekuatannya, ia tiba-tiba tak dapat mengeluarkannya. Akibat ulah Raja Agung. Ia tiba-tiba saja diserang kembali oleh Gene dengan kekuatan guratan pusaran Ifrit. Akibat dari serangan tersebut, iblis setan langsung terjatuh. Acut kau, lepaskan sihirmu dan berhenti mengikat kekuatanku. Cepat usir cecunguk-cengukmu itu dan hadapi aku dengan jantan." Kiara yang melihatnya berkata, "Apa semuanya sudah berakhir begitu saja?" Gene mengalahkan Satan. Kekuatan Satan dihentikan bahkan bukan oleh Raja Agung. Kemudian, tiba-tiba saja muncul sebuah cahaya di sekitar iblis Satan. Cahaya tersebut milik Seirak yang mencoba menyelamatkan Timus. Ia berkata, "Tenanglah, mereka tak dapat melihatku. Setelah aku menyentuhmu, mereka juga tak dapat melihatmu. Jadi tenang saja, akan kubawa kita pergi dari sini. Aku akan menyelamatkanmu, Timus." Mendengar perkataan itu, iblis Satan berkata, "Menyelamatkan untuk apa? Apa kau tak melihat pasukanku datang?" Tiba-tiba saja, para pasukan iblis datang untuk membantu iblis Satan. Iblis Satan tersenyum dan berkata, "Bagaimana sekarang? Kau kira aku tak punya cecung sepertimu? Para iblis ini pasti akan datang menyambutku." Saat pasukan iblis mendekat, tiba-tiba saja semuanya terhenti. Iblis Satan berkata, "Apa ini? Aku bahkan tak dapat menggerakkan tubuhku." Seketika saja, Raja Agung menginjak wajah iblis Satan. "Kau pikir aku akan melanjutkan pertarungan membosankan ini? Bajingan, sudah ditunggu ribuan tahun, malah membuatku malu. Kenapa kau tidak mati saja?" Mendengar perkataan itu, iblis Satan berkata, "Keparat kau, jangan banyak bacot. Kalau memang mau saling bunuh, jangan pakai sihir pengendali waktu bajingan." Raja Agung berkata, "Bodoh, kalau kau memang sekuat itu sampai bisa saling bunuh, kenapa tidak lepaskan sendiri saja sihirnya?" Raja Agung kemudian memukul wajah iblis Satan. "Bodoh, sudah kubiarkan pergi ribuan tahun, sudah kubiarkan menghancurkan kota, setidaknya lebih kuat lagi sedikitlah. Setidaknya lebih kuat sedikitlah. Di mana urat malumu akan kau letakkan setelah semua kekacauan yang kau buat? Lalu kau dikalahkan oleh salah satu prajuritku, pakai bawa-bawa pasukan iblis segala. Kau itu legenda yang ditakuti semua manusia. Aku tidak akan jadi terhormat jika kau dapat dikalahkan oleh anak buahku." Iblis Satan berkata, "Berisik kau, cepat turun. Punggungku geli rasanya diduduki oleh seorang pria." Seketika saja Raja Agung menarik rambut iblis Satan. "Bungkam dulu mulut rendahmu itu. Lagi pula, setelah ribuan tahun, kenapa harus memilih bocah ini? Harusnya kau rasuki seseorang yang lebih kuat lagi. Apa dikurung terlalu lama membuat otakmu semakin dangkal? Kau pikir dengan tubuh bocah ini kau bisa mengalahkanku? Harusnya dulu kau menyerah saja, bukannya lari dan mengurung dirimu. Kalau sudah begini, jadinya percuma nyawa keluargamu yang kubunuh. Lebih baik kau muncul tahun depan daripada muncul dalam keadaan begini. Aku kan jadi punya banyak tugas sekarang." Raja Agung kemudian memasukkan kepala iblis Satan ke dalam air, sehingga membuatnya tak bisa bernapas dan tak sadarkan diri. Raja Agung berkata, "Ih, sekarang kau sudah tak bisa bicara lagi. Sekarang mari kita lihat apa yang bocah ini punya sebelum aku benar-benar membunuh dia dan mengembalikanmu ke kurunganmu." Raja Agung pun mencoba mengeluarkan Satan dari tubuh Timus. "Satan, pemimpin para iblis, dengarkanlah seruanku. Kuperintahkan kau, keluarlah demi nyawa yang berteriak di neraka. Keluarlah, tunjukkan wujudmu yang terkutuk." Seketika saja, iblis Satan keluar dari tubuh Timus dan menunjukkan wujud aslinya. Iblis Satan berkata, "Lama tak berjumpa ya, Lucifer." Raja Agung yang melihatnya, ia mengeluarkan sihirnya untuk mengikat iblis Satan. Ia mengurungnya dan menjadikan dia sebuah pil. Raja Agung berkata, "Akhirnya hening juga. Sekarang, mari kita lihat apa yang bocah itu miliki, sebelum aku putuskan untuk membunuhnya atau tidak." Saat Raja Agung memakan pil tersebut, ia melihat masa lalu Timus dengan panah. Kemudian ia tersenyum. "Begitu ya, sempurna. Tadinya aku bertanya banyak hal. Bagaimana bocah tanpa sihir ini dapat membangkitkanmu? Kenapa kau menerima jiwa bodoh yang muda tersebut? Apa semua yang kulakukan selama menunggu ribuan tahun berjalan dengan baik? Sekarang, semuanya telah terjawab. Sekarang, aku tahu bagaimana takdir bekerja. Takdir bukan lagi sebuah kisah tanpa celah yang disembunyikan Tuhan. Setelah merencanakan semuanya dan melihat buahnya di sini, kali ini aku sadar, Tuhan tidak menciptakan jalan cerita secara detail. Ia hanya membuat sebuah awal dan mempersiapkan akhirnya. Apa yang akan diletakkan di tengah, Dia membiarkan ciptaannya bergerak dengan sendirinya. Karena seperti itulah caraku membuat takdir yang sekarang telah terjadi. Cukup dengan satu langkah lagi. Aku akan menjadi Tuhan." Kemudian Raja Agung
menusuk simbol yang berada di punggung Timos dengan berlian yang ia ambil dari tubuhnya. Sambil tertawa ia berkata, "Setelah ribuan tahun, rencanaku berjalan dengan sempurna. Sedikit lagi, sampai aku menjadi Tuhan." Kemudian, beberapa waktu ke depan, Timos terbangun dari tidurnya. Aimer yang berada di sampingnya berkata, "Kau sudah bangun ya? Kau benar-benar utusannya. Hanya dengan semalam, kau dapat sembuh dari semua luka perang semalam." Timos yang melihatnya langsung terkejut dan menjauh. "Pergi kau. Di mana aku? Kenapa aku di sini? Kapan kalian membawa aku? Jangan dekati aku, kau iblis. Apa yang akan kau lakukan? Apa kau akan memakanku?" Aimer kemudian memperlihatkan lambang di tubuhnya dan memperkenalkan dirinya. "Perkenalkan, aku Aimer. Aku putri sang raja, iblis Satan. Aku telah berada dalam pencarian selama ribuan tahun, mencari utusan yang telah diberitakan oleh ayahku. Beliau menyampaikan bahwa saat utusan tersebut telah datang, aku harus menjadi wanita pertama yang melayaninya. Aku harus melayaninya seolah ia pemilik jiwaku. Semua harus kulakukan pada sang utusan karena ialah juru selamat dari bangsa ini." Itu yang beliau sampaikan sebelum kematiannya. Saat itu, beliau tak memberitahu kapan sang utusan yang ia katakan tersebut. Maka kuputuskan untuk menunggu takdir membawa sang utusan kepadaku. Namun, karena aku bukanlah orang yang senang menunggu, maka kuputuskan untuk mencarinya. Dengan segala keterbatasan yang kumiliki, akhirnya aku menemukannya. Utusan yang telah dijanjikan, raja yang telah ditakdirkan menjadi penguasa. Timos yang mendengarnya masih belum percaya. "Mustahil, aku ini manusia. Aku bukanlah seorang iblis. Kalian iblis penipu." Itu yang diucapkan para pemuka agama. Kemudian, Aimer berkata, "Tuan, jika aku berkenan meminta sesuatu darimu, maka aku minta tolong untuk berhati-hati dengan ucapanmu. Entah apa yang telah kau lalui, entah apa yang telah menjadi masa lalumu. Saat ini, kau tidak berada dalamnya lagi. Kau tak ada dalam kepalsuan itu lagi. Kau telah berada dalam takdirmu yang sesungguhnya." Timos yang melihat dirinya di cermin terkejut. Ia telah memiliki tanduk dan menjadi iblis. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi denganku? Di mana desaku? Di mana teman-temanku? Di mana Pana? Di mana semuanya? Kalau begini, aku tak bisa kembali lagi pada mereka. Setelah kehilangan nenek, teman-teman, Pana, sekarang aku harus kehilangan diriku sendiri. Alur cerita manhwa seorang manusia biasa yang menjadi raja iblis telah selesai. Sekian dan terima kasih.